kestabilan kawasan yang terjaga, dan tentu saja karena 34% populasi ASEAN adalah pemuda. Oleh sebab itu, generasi muda ASEAN perlu merumuskan langkah-langkah terbaik untuk memaksimalkan potensi tersebut. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II, Marsya TNI Adiawan Martono menjamin keamanan selama perhelatan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Keamanan diperketat mulai dari sektor darat, laut, hingga udara. Untuk sektor laut disiapkan KRI dan rumah sakit terapung. Sementara untuk sektor udara disiagakan pesawat-pesawat tempur F-16 dan pesawat pengintai yang beroperasi di sekitar Labuan Bajo. Kita sudah mengerahkan lebih kurang 12.131 personil yang terdiri dari TNI, Polri, kemudian kementerian lembaga, dan banyak sekali stakeholder yang terlibat yang membantu kami semuanya. Itu kami sudah persiapan dari mulai gelar pasukan, kemudian kita melaksanakan tactical floor game, dan selain dari keamanan di darat sendiri, kita juga melaksanakan pengamanan di laut. Karena ini adalah dikelilingi oleh lautan, sehingga diperkuat aspek laut, dan juga kita menempatkan pesawat-pesawat tempur dan pesawat-pesawat pengintai untuk di sekitar Labuan Bajo ini. Saudara, Jakarta International E-Prix Circuit di kawasan Ancol Taman Impian akan kembali menggelar balap mobil listrik pada Juni mendatang. Persiapan ditargetkan rampung pada 26 Mei 2023 untuk kemudian bisa dilakukan uji coba pada awal Juni. Menjadi salah satu tuan rumah dalam gelaran adu pacu balap mobil bertenaga listrik atau Formula E yang akan digelar pada tanggal 3 sampai 4 Juni 2023 mendatang. Untuk persiapannya bisa dikatakan ini untuk sirkuit sendiri ya sudah 100%. Sudah ada perbaikan yang dilakukan dari sebelumnya, ada pemantauan beberapa titik yang memang harus dibenahi. Nah, untuk lebih lanjutnya seperti apa persiapan yang masih tersisa menjelang detik-detik pergelaran Formula E di tempat ini, ada Pak Irawan Sucahyono selaku advisor Formula E Jakarta E-Prix 2023. Kita akan bertanya lebih detail. Halo Bapak, selamat. Halo Valencia, halo. Oke, Pak, mungkin bisa langsung dijelaskan ya, sisanya apa saja persiapannya, lalu sudah berapa persen sebenarnya sejauh ini, Pak? Ya, kita lihat ini kan kita udah tinggal 20 hari lagi ya ke kejuaraan dunia ini. Jadi memang dari sisa sirkuit tahun lalu hampir semuanya dalam masih keadaan baik, sehingga trek masih seperti yang lalu telah diinspek dan masih baik, sehingga banyak sekali yang dibangun di sini, jembatan, atap grandstand, ada beberapa grandstand, dan juga pedok, pit building, juga race control tower, control roomnya itu akan dibangun nanti. Kita sekarang hari ini belum lihat ya, supaya semuanya menikmati balap ini nyaman. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Irawan. Semoga selesai tepat waktu ya Pak ya, dan sukses lancar ya Pak. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Ya, saudara, itulah tadi penjelasannya kurang lebih. Dan untuk pergelaran Formula E tahun ini menggunakan mobil yang berbeda dengan tahun lalu, yakni mobil balap generasi ketiga. Mobil balap generasi ketiga ini lebih kecil, lebih ringan, tapi lebih cepat. Dan daya isinya pun untuk chargingnya ini juga 2 kali lipat lebih tinggi atau lebih cepat dibandingkan dengan mobil listrik lainnya. Dan tentu ini juga menjadi antusias lagi sekali lagi kepada masyarakat warga Indonesia untuk kemudian bisa menyaksikan bagaimana Indonesia menjadi tuan rumah di Formula E pada tahun 2023 ini. Sampai saat ini sudah ada sekitar 8.000 tiket yang sudah terjual. Tentunya masih ada target yang harus dikejar dan juga persiapan yang harus cepat selesai, yakni 26 Mei 2023 diharapkan atau dirampung bisa disegerakan untuk kemudian selesai dan diuji coba pada awal Juni 2023. Triksi Valencia, Subandi, Kompas TV, Jakarta. Saudara, bagaimana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini? Petugas NTMC Polri Bribtu Anissa Nurlita akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Bribtu Anissa. Ya baik, terima kasih Ivo dan juga selamat sore saudara. Saatnya saya Bribtu Anissa dari NTMC Polri akan mengupdate kondisi arus lalu lintas pada hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri.
Untuk yang pertama, kita akan melihat bagaimana kondisi arus lalu lintas, yaitu di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Sore hari ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, namun arus lalu lintas masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun untuk arah sebaliknya juga masih terpantau kondusif lancar, namun kepadatan sudah mulai terlihat yaitu di tol dalam kota arah Semanggi yang akan menuju ke Kuningan maupun Cawang, begitupun untuk arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Berikutnya, saudara, kita akan beralih ke kawasan JPU Kuningan, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada sore hari ini, yaitu dari arah Mampang yang akan menuju ke Menteng, masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar yang sudah terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Menteng yang akan menuju ke Mampang, sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, namun arus lalu lintas masih terpantau dalam keadaan kondusif lancar. Namun untuk arus lalu lintas dari arah Menteng yang akan menuju ke Pancoran, sudah terlihat adanya perlambatan laju kendaraan dikarenakan sudah meningkatnya volume kendaraan karena memasuki jam pulang perkantoran. Harap bagi para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Berikutnya kita akan beralih ke kawasan kilometer 4500 Pondok Gede. Untuk sore hari ini, situasi arus lalu lintas yaitu dari arah Cikampek yang akan menuju ke Jakarta masih terpantau ramai dan lancar, begitupun untuk arah sebaliknya. Kami mengimbau untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda serta patuhi aturan dalam berlalu lintas. Kembali kami menginformasikan untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan yang darurat. Baik saudara, untuk yang terakhir kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Permai, Jakarta Utara. Sore hari ini, situasi arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke kawasan Yosudarso maupun Tanjung Priuk sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi maupun angkutan berat. Dan arus lalu lintas sendiri terpantau ramai dan lancar, ketersendatan sesekali terjadi mencorong traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk arus kendaraan dari arah Yosudarso yang akan menuju ke Tanjung Priuk juga pada sore hari ini terpantau lancar yang sudah didominasi oleh kendaraan berat. Kami menghimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati, serta kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dan saudara, jika Anda ingin mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 1500669 atau juga dapat menghubungi SMS kami di nomor 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Itulah informasi pada sore hari ini. Saya Bribtu Anissa melaporkan langsung dari NTMC Polri. Silakan kembali ke Kompas TV. Ya, terima kasih Bribtu Anissa Nurlita, selamat bertugas kembali. Saudara, kesorotan lain mengancam hendak menyebarkan video mesum kepada suami korban, seorang kakek yang juga terapis pijat ditangkap polisi. Modus tersangka dengan menjadi terapis dan memacari pasiennya. Tuku Syafruddin Irama ditangkap di sebuah penginapan daerah Seribit, Kapanewon, Girimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta. Tak hanya mengancam menyebarkan video mesum, pria berusia 62 tahun ini juga memeras korban sebesar 15 juta jika ingin menyudahi hubungan gelapnya. Aksi tersangka dilakukan dengan modus merayu pasien terapis. Usai terbujuk, korban pun diajak berhubungan dan merekamnya. Kini akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. KNKT sebut rem tangan bus rombongan ziarah yang terjun ke jurang di Tegal berfungsi dengan baik. Lantas apa penyebab bus masuk jurang? Informasinya kami hadirkan setelah jeda. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Pegel, pusing sakit kepala. Baru, Plosa Panasin. Oles, pijit, panasnya mendalam dan tahan lama. Hirup, panasin, paling panas dari Plosa. Rumah beres, kerjaan beres.
Lee Min Ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 너머로 사또, untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 nomor 1, untuk ibu nomor 1. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut. Lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi. Sedap, Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas. Oh yeah. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame. Isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari Gandum. Seenak itu, sekenyang itu. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Capek, kurang ion, stop. Tarik nafas. Minum Isoplas Koko, baru nih. Isotonik yang seenak kelapa muda Thailand, plus 7 ion lengkap. Cepat diserap, tubuh terhidrasi sempurna. Excellent ionnya, bikin badan fit, kembali excellent. Cobain Isoplas Koko, baru. Semangat hadapi hari, aktif terus. Seenak kelapa Thailand, ini baru Excellent Koko with Isoplas Koko. Excellent Hydration, dari Wings Food. Ini bukan film. Yang dibikin ala film banget. Buat nunjukin, banyak yang bisa ditonton. Bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya bisa pakai pulsa atau e-wallet. Pakai Telkomsel, puas nonton semua. Langganan sekarang di My Telkomsel. Saudara petugas damkar sektor Cakung, Jakarta Timur selamatkan balita yang terjebak di dalam mobil yang terkunci. Kunci mobil tertinggal di dalam mobil. Petugas damkar sektor Cakung, Jakarta Timur ini berusaha untuk menyelamatkan seorang balita yang terjebak di dalam mobil yang terkunci. Kunci mobil tertinggal di dalam mobil. Saudara, Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT melakukan investigasi penyebab kecelakaan bus di lokasi wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pemeriksaan difokuskan pada sistem rem tangan untuk mengetahui rem tangan berfungsi atau tidak. Dari hasil temuan tim, diketahui rem tangan dalam posisi mengunci atau berfungsi dengan baik. Namun pihaknya akan mengukur kemampuan rem tangan ini menahan beban yang akan dilakukan di laboratorium. Saudara, usai sudah Indonesia Update hari ini, pemilu akan kita laksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Jangan lupa untuk mengikuti terus perkembangan pemilu melalui Kompas TV independen terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Terima kasih, sampai jumpa.
Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan Kompas Update pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya Rahmat Ibrahim. Relawan sahabat Ganjar serahkan 5 juta KTP dukungan ke Des Khusus PDI Perjuangan pada Selasa kemarin. Gerakan ini dilakukan untuk memuluskan kemenangan Ganjar Pranowo pada pemilu 2024. Relawan sahabat Ganjar serahkan 5 juta KTP dukungan ke Des Khusus di kantor DPP PDI Perjuangan. 5 juta KTP dukungan untuk Ganjar Pranowo ini diperoleh melalui berbagai rangkaian kegiatan di sejumlah kota besar dan diinput menggunakan aplikasi Sahabat Ganjar. Penyerahan 5 juta KTP ini juga untuk mendukung pembentukan Des Khusus kerjasama untuk relawan sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Mari kita berjuang bersama-sama. Yuk, men. Setuju? Saya sudah mendengar bahwa sahabat Ganjar ada di 34 provinsi. Betul? Nah, tapi ibu bapak yang di sini harus memenangkan di Jakarta. Jangan mulu-mulu. Jakarta dulu kita menangkan. Betul? Bahwa kami sahabat Ganjar memiliki dukungan yang nyata di akar rumput, dan kami ingin memberitahukan dan juga ingin menyampaikan kepada DPP PDIP Perjuangan sebagai salah satu bentuk atau wujud arahan dari Ibu Ketua Umum Ibu Megawati untuk bergotong royong bersama memenangkan Pak Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Demikian Kompas Update, informasi lain dapat Anda simak dalam program Kompas Petang sesaat lagi. Rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan meminta negara netral tak memengaruhi rakyat menuju pemilihan presiden 2024. Lalu benarkah Jokowi mengintervensi urusan politik jelang pemilu? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Jokowi intervensi pesta demokrasi, Rabu 10 Mei, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh Kopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Polri menangkap 2 tersangka kasus perdagangan manusia di Myanmar. Polisi masih mengembangkan penyidikan dengan memeriksa 2 apartemen yang dijadikan lokasi penampungan WNI. Proyek pengadaan lampu di Kota Medan dianggap gagal. Bobi Nasution meminta kontraktor mengembalikan uang proyek senilai 21 miliar rupiah. Bakal Capres sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjawab kritik politisi Partai Demokrat yang mempersoalkan jalan rusak di Blora. Halo, selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya Rahmat Ibrahim dan Cynthia Rompas, hanya di Kompas TV, independen terpercaya.
Informasi pertama akan disampaikan oleh Cynthia. Silakan Cynthia. Ya, terima kasih Ibrahim. Saudara, informasi pertama di Kompas Petang. Sebuah mobil sedan terjun ke dasar sungai di Klaten, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi akibat sopir yang masih belajar mengemudi lepas kendali saat menginjak pedal gas. Mobil jenis sedan ini terjun ke dasar sungai sedalam 20 meter di Klaten, Jawa Tengah. Saat kecelakaan terjadi, ada 2 penumpang di mobil ini termasuk pengemudi. Keduanya selamat dari peristiwa ini dan mengalami luka ringan. Polisi menyebut kecelakaan terjadi saat sopir yang masih belajar mengemudi lepas kendali. Tadi untuk anggota yang turun yaitu belajar mobil. Dengan belajar mobil di lapangan Gedaren, nah pas itu istilahnya panik atau apa, keinjak gasnya, tadinya langsung bablas, nabrak tiang gawang, lanjut terjun ke sungai, kedalaman 20 meter. Informasi lain, saudara, sopir mikrolet jurusan Tebet Kalimalang menggelar unjuk rasa di sekitar stasiun Tebet, Jakarta Selatan. Masa memprotes penambahan bus Transjakarta yang beroperasi di jalur tersebut. Unjuk rasa diikuti puluhan sopir angkutan umum mikrolet jalur nomor 44 jurusan Tebet Kalimalang. Para sopir sengaja memarkirkan kendaraan mereka tak jauh dari stasiun Tebet. Sopir mikrolet merasa penambahan armada Transjakarta bisa mengurangi pendapatan para sopir. Unjuk rasa ini membuat sejumlah penumpang harus Kelompok untuk mengangkut penumpang, Bang? Ya, tidak angkut penumpang nih untuk hari ini. Saudara, kita ke informasi lain. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri menangkap 2 orang tersangka kasus perdagangan manusia di Myanmar. Kedua tersangka, Anita dan Andri, ditangkap di sebuah apartemen di wilayah Bekasi Selasa malam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara dan memeriksa 20 WNI yang menjadi korban perdagangan manusia. Polisi masih mengembangkan penyidikan dengan memeriksa 2 apartemen yang dijadikan lokasi penampungan WNI serta perusahaan yang diduga terlibat pengiriman WNI ke Myanmar. Selain kedua tersangka yang sudah ditangkap, tak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Setelah dilaksanakan penyidikan, kemudian kita bisa menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara Anita dan Saudara Andri. Kedua tersangka sudah berhasil kita amankan dan saat ini sedang proses pengembangan. Kemungkinan ada tersangka lain gitu dari pengembangan ini? Kita lihat nanti hasil pengembangan, karena kita juga melihat apakah nanti kita ada perusahaan yang turut memberangkatkan atau lain sebagainya. Dan nanti kita lihat setelah selesai pemeriksaan 2 orang tersangka ini. Empat keluarga WNI korban perdagangan manusia di Myanmar meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Keluarga meminta perlindungan karena khawatir akan ada ancaman dari pelaku yang terlibat perdagangan orang setelah proses hukum bergulir. Yanti, keluarga salah seorang korban yang meminta perlindungan ke LPSK berharap sang adik bisa segera kembali ke tanah air. Yanti cerita, sang adik dijanjikan bekerja sebagai operator marketing di Myanmar, tetapi nyatanya justru dipekerjakan sebagai scammer atau pelaku kejahatan penipuan online. Jika menolak, akan dikenai denda ratusan juta rupiah. Awalnya operator marketing, terus tiba-tiba sampai sana disuruh kerja jadi scammer. Mereka menolak untuk bekerja, jadi mereka disuruh membayar denda. Dendanya itu sekitar 200 juta ke perusahaan. Satu orang. Satu anak.
Mereka mengalami kekerasan fisik juga, ada yang disetrum, ada yang dicambuk, terus ada hukuman lari. Kita maunya sih anak-anak semua pulang dulu, diamankan dulu ya. 12 dari 20 WNI korban perdagangan manusia di Myanmar terkonfirmasi berasal dari Jawa Barat. Menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Barat, perdagangan manusia juga menyasar mereka yang cukup berpendidikan. Mereka mudah tergiur iming-iming gaji besar dan kemudian fasilitas, padahal diseret ke jaringan penipuan online. Kalau dulu yang ditipu itu adalah orang dari desa atau yang pendidikannya mohon maaf relatif rendah untuk dijual di sana. Ini adalah anak-anak muda yang mempunyai kemampuan, mempunyai minimal S1, mempunyai kemampuan IT yang luar biasa juga. Karena di sana itu mereka dipekerjakan sebagai scammer. Ada iklan, mereka melamar terus didatangin calo dengan berbagai kemudahan, janji yang muluk-muluk, langsung berangkat. Dan biasanya berangkatnya itu menggunakan visa gitu ya, bukan sebagai pekerja gitu ya. Saat ini 20 WNI korban perdagangan manusia di Myanmar telah dievakuasi ke KBRI Bangkok, Thailand dan menunggu proses administrasi sebelum kembali ke tanah air. Selain dijerumuskan bekerja di bisnis ilegal di wilayah konflik Myanmar, mereka juga mendapatkan berbagai siksaan dan dikenai denda jika menolak tugas yang diberikan. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui hasil penyidikan kasus perdagangan 20 WNI di Myanmar, sudah ada Karopenmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Pak Ramadan, apa sebenarnya peran dari kedua tersangka yang saat ini sudah ditangkap, Pak Ramadan? Baik ya, setelah dilakukan gelar perkara, tentu berdasarkan pemeriksaan 9 saksi, ya, kemudian Polri menetapkan tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang, di mana korbannya tadi dijelaskan 20 WNI yang dipekerjakan di Myanmar. Nah, tentu peran mereka adalah sebagai orang ya, yang memberikan janji, memberikan iming-iming, dan memberangkatkan ya, tanpa memperhatikan resiko-resiko ya, yang akan dihadapi oleh WNI tersebut. Yang ada di dalam dirinya itu adalah mencari keuntungan, termasuk dengan caranya yang dilakukan ya, melakukan penipuan ya, melakukan pembohongan, artinya bagaimana menarik orang, menarik calon pekerja migran Indonesia ini, ya, mengiming-imingin. Ternyata di sana tidak demikian ya. Ternyata apa yang dijanjikan tidak seperti itu. Iya. Sekali Sudah lagi, terdeteksi belum Pak Ramadan untuk keuntungan yang diperoleh para tersangka ini? Ini dalam penelusuran dari penyidik ya. Masih dalam penelusuran penyidik berapa keuntungannya ya. Ternyata dia di negara kita dia telah melakukan termasuk tindak pidana perdagangan orang dan juga dijerat dengan perlindungan pekerja migran Indonesia. Dan juga ternyata 20 WNI dan mungkin lebih banyak lagi yang dipekerjakan di sana juga diperjualbelikan oleh pelaku-pelaku yang sama, walaupun dari negara lain ya. Demikian Mbak. Ya, Pak Ramadan, untuk background dari kedua tersangka ini seperti apa? Karena kita tahu beberapa korbannya ini juga memiliki pendidikan yang cukup tinggi, tapi tetap bisa tertipu, seperti itu. Kalau dari korban ya, korban ini punya pengetahuan mengoperasionalkan komputer. Nah, janji pekerjaannya adalah operator marketing ya, bekerja. Ternyata pekerjaannya adalah sebagai operator scamming ya, online, penipuan online gitu. Kalau dari tersangkanya seperti apa Pak Ramadan? Apakah ini memang
yang dilakukan secara individual atau memang ada usahanya, ada CV-nya atau PT-nya? Ini yang lagi ditelusuri, yang jelas pekerjaannya mau ada atau tidak, tetapi tidak sesuai dengan prosedur dalam pengiriman pekerja migran Indonesia. Makanya penyidik menjerat dengan dua undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan yang kedua adalah tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia. Baik, terima kasih dan tentunya kita masih menunggu perkembangan selanjutnya terkait dengan penyidikan dugaan TPPO yang terjadi di Myanmar. Terima kasih Brigjen Ahmad Ramadan, Karopenmas Polri sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Pak Ramadan. Ya, makasih. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya proyek pengadaan lampu di Kota Medan dianggap gagal. Bobi Nasution meminta kontraktor mengembalikan uang proyek senilai 21 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan pejabat Direktorat Pajak Rafael Aluntri Sampodo sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Kemanisan, mantap. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi Tarik asli. Dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan, kita punya aset kuat sebagai epicentrum of growth. Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stano Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie Oven, inovasi Mayora. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Awali hari dengan Nuvo. Selanjutnya di awal sesi ini, saya mengundang Perdana Menteri Timor Leste untuk menyampaikan pandangannya. Yang mulia dipersilahkan. Menyampaikan pandangannya. Yang mulia dipersilahkan.
Excellencies, unlikely event of emergency, please remain calm and exit. One. We have done the ASEAN way. We have done the ASEAN way. Monitor.
seated. Selamat pagi. Yang mulia para pemimpin ASEAN, selamat datang di KTT ke-42 ASEAN. Yang mulia Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Dan yang mulia Sonsai Sipendon, Perdana Menteri Laos, dan juga yang mulia Taur Matan Ruak. Ini dianggap terlalu berdekatan dan tidak sesuai. Dan saudara, seperti apa sebenarnya penampakan dari proyek lampu jalan Kota Medan yang mendapat kritik dari warga Kota Medan? Saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda di belakang saya, tepatnya saat ini saya berada di Jalan Juanda, Kota Medan, yang juga merupakan ruas jalan yang dipasangi proyek lampu jalan atau yang biasa disebut dengan lampu pocong oleh warga Kota Medan ini. Dan saudara, ini di belakang saya sudah ada lampu yang memang secara bentuk ini sedikit mirip dengan pocong, dan juga ini proyeknya masih belum selesai, pengecatan juga belum selesai, dan juga material dari lampu ini disebutkan tidak sesuai dengan yang ada pada kontrak. Dan juga lampu ini arahnya mengarah justru ke trotoar jalan ataupun tidak mengarah ke badan jalan, sehingga memang lampu ini hanya penerangannya untuk di trotoar saja dan ke bagian selokan saja, saudara. Dan juga untuk jarak lampunya, saudara, ini antara satu lampu dengan lampu yang lain ini kurang lebih jaraknya adalah 5 atau 6 meter, sehingga ini juga menjadi kritikan warga karena memang tidak sesuai dan juga ini tidak sesuai dengan kontrak yang ada. Dan tentunya saudara, proyek ini mendapat kritikan dari warga. Beberapa kritikannya ini akan saya tunjukkan dari hasil wawancara kami dengan warga terkait dengan proyek lampu jalan di Kota Medan ini. Kalau udah terlanjur dibangun, ya dipercantik lagi gitu. Pekerjaannya terlalu lama, bertele-tele. Yang kedua, sejajar terlalu rapat kali. Seharusnya kayak gitu ya, menurut saya itu kayak macam lampu-lampu taman gitu. Memang seharusnya udah kayak gitu. Kalau harapan saya sih dipercepat, Bang, dipercepat. Yang dari awal mempertanyakan soal lampu pocong ini ya, karena menurut saya nggak sesuai dengan estetika kota gitu, yang pertama. Tapi kalau ini sudah dijalankan harusnya juga ada proses yang baik gitu. Misalnya, kalaupun ini dikatakan proyek gagal, harus dievaluasi secara mendalam. Apakah kesalahannya di mana, itu juga harus disampaikan, kegagalannya di mana gitu. Karena kalau ini hanya dibiarkan seperti ini akan menjadi presiden buruk untuk pembangunan kota. Nanti jadinya kota dibangun asal-asalan. Dan Sintia dan juga saudara, itu tadi beberapa komentar dari warga Kota Medan terkait dengan proyek lampu jalan ini yang dianggap gagal dan ini sudah diberhentikan oleh Pemko Medan. Dan Pemko Medan juga ini meminta kepada kontraktor untuk mengembalikan dana yang sudah dibayarkan, yaitu senilai 21 miliar rupiah. Kembali, Sintia. Terima kasih, Jaka Priyatna, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung di Kompas Petang, Medan, Sumatera Utara. Kita ke informasi lainnya usai jeda, saudara. Informasi lainnya akan kami sajikan, diantaranya setelah disolatkan jenazah Adrianus Aribowo, maksud kami, korban tewas terjepit lift di kantor Pemprov Jawa Tengah, dimakamkan di TPU Kedung Mundu 1, Semarang, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjawab tudingan Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Banten Yepri Rinaldi soal jalan rusak. Saat merespon cuitan kader Partai Demokrat, Ganjar mencolek akun Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono. Selengkapnya usai jeda di Kompas Petang. Di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini.
Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Gak kemanisan, mantap. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi Tarik asli. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas. Oh yeah. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Duh, susah banget dibersihin. Surprise! Darius? Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pantas Ibu cemas. Pembersih lantai buat lantai. Biasa pakai ini kok. Pindah ke cara baru. Harpic, ahlinya toilet. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, hanya dalam 5 menit. 10 kali lebih bersih. Segampang itu. Terima kasih Harpic. Ingat toilet, ingat Harpic. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 너머로 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜. 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Masih di Kompas Petang bersama saya Cynthia Rompas. Saudara, setelah disolatkan jenazah Adrianus Ariwowo, korban tewas terjepit lift di kantor Pemprov Jawa Tengah dimakamkan di TPU Kedung Mundu 1, Semarang, Jawa Tengah. Suasana duka mengiringi proses pemakaman Adrianus Ariwowo di TPU Kedung Mundu 1, Kecamatan Tembalang, Semarang. Sebelumnya keluarga dan kerabat mengaku terkejut Adrianus tewas terjepit lift di kantor Pemprov Jawa Tengah. Hingga saat ini, saudara, insiden yang menewaskan korban masih dalam penyelidikan Polrestabes Semarang. Masih gak nyangka karena pagi hari ya masih tahu-tahu masih seperti biasa, gak ada kejadian apa-apa. Dan terkejut semua.
ngobrol santai, saya bercanda di depan rumah. Pada Rabu pagi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melayat ke rumah duka korban lift di kantor Gubernur Jawa Tengah Adrianus Aribowo di Kedung Mundu, Tambalang, Semarang. Selain mendoakan, Ganjar juga meminta bagian umum untuk menyelesaikan seluruh hak korban sebagai pekerja dan mengevaluasi standar operasional perbaikan fasilitas di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menyampaikan duka untuk bekerja di rumah kita dan seperti itu, dan tentu saja kemarin langsung saya minta untuk seluruh kawan-kawan yang mengelola urusan-urusan umum ini, saya minta untuk segera urus jenazahnya, segera bereskan hal-halnya, dan kemarin dengan BPJS Tenaga Kerja Ibu ya, langsung dibereskan dan hari ini diselesaikan semua hal-halnya. Sebelumnya Polrestabes Semarang menyebutkan adanya dugaan unsur kelalaian kerja hingga korban terjepit lift. Korban sempat mendapat penanganan rumah sakit karena terluka pada bagian kepala dan dada. Sedang ditangani oleh Satreskrim. Apakah nanti ada kelalaian dari orang lain atau dari korban sendiri? Karena kan teknisi, gitu. Jadi seharusnya dia menguasai sistem kelistrikan lift itu. Kira-kira gitu. Jadi kejepitnya itu di atas lift, kedorong ke atas gini nih. Beralih ke informasi lain di Kompas Petang, Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjawab tudingan Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Banten, Yepri Rinaldi, soal jalan rusak. Saat merespon cuitan kader Partai Demokrat, Ganjar mencolek akun Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono. Ganjar Pranowo dan kader Partai Demokrat saling berbalas cuitan di akun media sosial Twitter. Awalnya, kader Partai Demokrat Yepri Rinaldi menulis soal sejumlah jalan rusak di Blora. Ganjar pun merespon dan memastikan jalan di Blora sudah diperbaiki. Ganjar juga berterima kasih atas perhatian kader Demokrat hingga menyinggung soal dukungan Demokrat untuk mengusungnya dalam Pilkada Jawa Tengah lalu. Kritikan kader Partai Demokrat Yepri Rinaldi kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ditulis oleh akun Twitternya @YepriR. Pertama, Yepri menulis, Kecamatan Rawan Blora, Jawa Tengah rusak parah sudah 3 bulan lebih tidak ada lanjutan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo seharusnya fokus untuk infrastruktur jalan-jalan di wilayah Jawa Tengah. Agar nyaman jika ingin fokus menjadi petugas partai, saya rasa lebih baik mundur. Kedua, ia menulis Brebes, Jawa Tengah jadi kabupaten ekstrim termiskin di Pulau Jawa Tengah. Kalau ditanya Pak Gubernurnya kemana, pasti lagi mau buat jadwal kampanye bersama istrinya keliling Jawa Tengah. Dikira saya keliling perhatikan masyarakatnya, salah deh. Dan inilah jawaban Ganjar Pranowo melalui akun Twitternya. Ganjar menulis, Trims sudah memperhatikan Jateng khususnya Brebes. Lagi-lagi kami akan belajar dari Anda dan Provinsi Banten dalam penanganan kemiskinan. Terima kasih juga untuk Partai Demokrat yang mengusung saya pada Pilgub Jateng. CC Agus Yudhoyono. Ganjar juga menulis ruas jalan yang parah sudah kami perbaiki. Ada perintah lain dan terima kasih Pak Yepri sebagai kader Demokrat Banten sangat perhatian dengan Jateng. Kami akan terus belajar dari Panjenengan dan Pemprov Banten yang sangat maju di segala bidang. Dari pantauan jurnalis Kompas TV di lapangan, perbaikan jalan utama Blora menuju Grobogan sedang dilakukan. Jalan yang awalnya berlubang kini sudah mulai dilakukan penambalan. Warga menyebut perbaikan baru dilakukan kurun waktu 2 hari, namun hasil penambalan dinilai masih kurang rata hingga membuat sejumlah jalan bergelombang. Kalau saya lihat sih yang ini kemarin Mas. Yang ini, yang baru ini itu kemarin. Sebelumnya gimana kondisi? Kalau sebelumnya parah Mas, berlubang semua. Kalau sekarang ya alhamdulillah udah
naik motor, naik mobil udah enak. Tapi jalan masih tetap bergelombang? Masih bergelombang, Mas. Belum puasa, dulu jalannya jelek. Terus kalau ada mobil mogok, itu macetnya parah. Kalau yang lubang-lubang ini Pak, tempel kapan? Yang sekitar 2 hari 3 hari kita. 2 hari 3 hari ya? Ya kemarin kan. Kemarin siang baru diperbaiki sekitar jam 1-an. Itu ditambal-tambal gitu atau gimana? Tambal-tambal saja ini. Enggak sampai kayak, ya masih banyak yang lubang-lubangnya masih agak dalam lah, agak bahaya. Kalau naik motor juga kerasa. Di top juga agak-agak gelombang gitu. Saudara, kita beralih ke soal Kadinkes Lampung, Rehana, di mana kekayaan milik Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Lampung, Rehana, dinilai janggal. Hal ini diungkap Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nenggolan, usai Rehana memberikan klarifikasi LHKPN di KPK. Pahala menegaskan LHKPN Kadinkes Lampung sekitar 2 miliar rupiah itu janggal, lantaran Rehana telah 14 tahun menjabat sebagai Kadinkes. Menurutnya, Rehana mengaku LHKPN-nya itu dibuat oleh salah satu stafnya, sehingga tidak mengetahui secara detail. Selanjutnya, KPK kembali menjadwalkan klarifikasi Rehana terkait LHKPN miliknya pekan depan. Karena yang kemarin ternyata dia LKPN-nya dibikin sama stafnya, makanya 5 tahun jumlahnya nggak berubah, dia nggak tahu. Jadi kita panggil lagi, karena dia juga nggak meyakini angkanya. Yang kedua, dia beberapa rekening bank tidak dilaporkan. Nah baru kemarin kita dapat rekening banknya, kita lihat isinya, jadi kita putuskan minggu depan kita panggil. Kecil lah, 14 tahun jadi dinas, masa hartanya cuma 2 miliar? Bener-bener aja kan, kalau dikumpul-kumpul dia jadi dewan pengawas di 2 tempat. Kepala dinas dapat. Pokoknya kalau pendapatannya harusnya nggak segitu deh. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Rehana memberikan klarifikasi LHKPN di KPK pada Senin kemarin. Dalam LHKPN yang dilaporkannya, Rehana yang sudah menjabat 14 tahun sebagai Kadinkes ini tercatat memiliki harta sekitar 2 miliar rupiah. Kasus soal LHKPN milik Rehana ini mencuat setelah publik dihebohkan dengan foto-foto Rehana dengan sejumlah tas mewah di media sosial. Masih dari Lampung, Saudara. Kali ini yang jadi sorotan soal mobil dinas gubernur dan wakil gubernur Lampung yang menunggak pajak. Setelah tunggakan pajak mobil dinas dibayarkan, Gubernur Lampung langsung gelar rapat internal. Dalam rapat, Gubernur Arinal Junaidi minta agar menunggak pajak mobil dinas tak terulang lagi. Batasan adalah secara internal. Kemudian termasuk mungkin kemarin betul koreksi berkaitan dengan kendaraan, karena kita sudah sampaikan diingatkan kembali. Karena Pak Sekda yang sudah memberikan surat edaran, dan itu juga kemarin sudah saya informasikan kepada jajaran eselon 2 SE tersebut, saya ingatkan kembali. Dan ini tadi ditekan juga oleh Sekda, jangan sampai lagi terjadi keterlambatan. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan dihadirkan oleh rekan saya Rahmat Ibrahim. Silakan Ibrahim. Terima kasih Cynthia. Dikritik soal jalan rusak di Blora oleh kader Partai Demokrat, Ganjar mencolek akun Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono. Bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu.
Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 노무르 사토, 운특 이브 노무르 사토. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파, 비스킷 노무르 사토, 운특 이브 노무르 사토. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, minyak lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie Oven, inovasi Mayora. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan, bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut, wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 노무르 사토, 운특 이브 노무르 사토. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파, 비스킷 노무르 사토, 운특 이브 노무르 사토. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Gak kemanisan, mantap. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi Tarik asli. Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Ya, setelah untuk membahas soal kritikan dari Partai Demokrat terkait dengan jalan rusak di Libro Jawa Tengah dan juga bagaimana sebetulnya Ganjar merespons kritikan dengan mencolek langsung Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kita akan bergabung dengan Wasekjen Partai Demokrat Irwan dan juga ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dan kami juga saudara telah mengundang Wasekjen PD Perjuangan Arief Wibowo yang saat ini masih menanti untuk join. Namun Pak Arief dan juga Mas Burhan sudah join. Selamat sore Pak Irwan, Mas Burhan. Sore. Selamat sore Bang. Pak Irwan lewat sambungan telepon bergabungnya, saya ingin langsung. Pak Irwan, apa yang terbesit ketika Anda melihat ada kader Demokrat memang di daerah yang langsung mengkritik soal jalan yang rusak di Jawa Tengah? Ini mewakili Demokrat juga atau bagaimana Anda melihatnya Pak Irwan? Ya biasa kan, kader-kader kita kan di daerah melihat posisi Pak Ganjar sekarang ini bukan semerta-merta sebagai Pak Gubernur Jawa Tengah saja, karena mungkin kader-kader kita juga melihat Pak Ganjar sekarang sebagai salah satu bakal calon presiden yang sudah diputuskan oleh PDIP, juga di-endorse oleh Pak Jokowi gitu. Sehingga menurut saya sih bukan masalah kritikan itu, karena kritikan itu kan hak siapapun rakyat Indonesia gitu untuk menyampaikannya.
Tetapi konteksnya kan benar saja. Artinya dari kritikan-kritikan itu Pak Ganjar mengambil respon cepat dan segera memperbaikinya. Saya pikir itu konteksnya yang baik buat rakyat. Gitu. Ada instruksi khusus nggak sih ini kepada kader di daerah soal ini? Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Itu kan biasa main-mainan Twitter. Orang lihat Pak Ganjar lari-lari di Jakarta, kemudian ada postingan jalan rusak di Blora. Ya wajar aja disanding-sandingkan. Terus sekarang Pak Ganjar kan dianggap sebagai calon pemimpin bangsa. Saya pikir wajar-wajar saja. Kalau Anda lihat respons Pak Ganjar itu bagaimana? Mencolek juga, mencece ke AHY. Ini kan Demokrat juga mengusung Pak Ganjar ya di Jawa Tengah sebelumnya. Ya itu, saya pikir bagus-bagus saja di dalam dunia per-twitteran, per-mention-mention gitu kan. Ya kita juga tentu kader-kader seperti yang mencolek Pak Ganjar itu tentu juga artinya selama itu konteksnya baik, tentu kita dukung. Tetapi tentu juga kita arahkan juga kader-kader kita untuk fokus juga bicara isu-isu kontekstual lainnya, termasuk misalnya dalam hal ini kader dari Banten gitu colek-colek Pak Ganjar. Tentu kita dorong juga untuk kritisi kondisi-kondisi di Banten itu. Pak Irwan, tadi kan kritiknya biasa, tapi di responsnya sampai dicolek ketua umum, ini bisa jadi serius nggak Demokrat melihatnya ini? Enggak sih, santai-santai aja. Ya mungkin Pak Ganjar supaya kritikan kader ini juga ketum tahu gitu. Tapi menurut kami sih kritikan kader ini kita pandang sebagai yang positif lah untuk kemudian Pak Ganjar juga karena masih saat ini aktif sebagai Gubernur Jawa Tengah ya fokus juga memperbaiki infrastruktur di Jawa Tengah. Gitu. Oke, saya ingin ke Pak Mas Burhan. Mas Burhan, bagaimana Anda melihat saling jawab di media sosial soal kritik jalan, dicolek juga ketua umumnya langsung, bagaimana Anda melihatnya? Pertama, ini sesuatu yang menurut saya lumrah dalam politik dan kita harus apresiasi karena kritik yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Partai Demokrat Banten, Yebri Rinaldi, itu berkaitan dengan isu-isu teknokratik. Jadi justru saya risau kalau perdebatan antar pendukung, termasuk antar capres, itu dibawa pada isu-isu politik identitas atau isu-isu primordial. Justru kita harus risau kalau misalnya perdebatannya ke arah sana. Tapi yang dibawa oleh Yebri Rinaldi itu kan berkaitan dengan isu pelayanan publik, isu kinerja. Dan menurut saya bagus. Sepanjang punya dasar dan kemudian Pak Ganjar juga melakukan respon balik, silakan saja. Jadi menurut saya ini satu pembelajaran dan sekaligus indikasi bahwa politik kita mulai naik kelas. Bahwa kemudian Pak Ganjar mengkritik balik, seolah-olah Pak Yebri melupakan pelayanan publik atau kinerja atau infrastruktur di Banten, yaitu wajar juga buat Pak Ganjar untuk merespon balik. Jadi kira-kira bahasa yang ingin disampaikan oleh Ganjar adalah, emang Banten udah bagus amat apa kok sampai mengurusi Jateng? Itu jadi satir, Mas Burhan? Ya jelas lah, itu satir ya, sarkasme politik. Meskipun lagi-lagi Ibrahim ya, menurut saya Mas Ganjar juga tidak boleh baperan, karena beliau posisinya sekarang sebagai capres yang diusung oleh PDI Perjuangan untuk menjadi pemimpin nasional Indonesia, ya tidak boleh disalahkan juga kalau kemudian publik dari berbagai daerah menanyakan kinerjanya di Jateng. Nah, jadi menurut saya ini saling serang yang positif. Saya nggak terlalu risau, malah senang kalau kemudian perdebatannya dibawa ke arah rekam jejak begitu. Kalau tadi disinggung soal baper, dari jawaban atau responsnya Ganjar, Anda melihat seperti apa? Ada baper atau tidak, Mas Burhan? Menurut saya sih masih wajar ya. Jadi ada bahasa satir di situ. Satir misalnya dia mengatakan, terima kasih Partai Demokrat telah mengusung saya sebagai calon gubernur Jateng. Itu kan satir. Jadi kira-kira kalau dipersoalkan kinerjanya sebagai Jateng, Mas Ganjar ingin mengatakan Partai Demokrat juga ikut berkontribusi loh, gitu loh. Nah, kemudian satir yang lain misalnya dia mengatakan terima kasih kepada Mas Yebri yang meluangkan waktunya untuk memberi perhatian pada Jateng, seolah-olah kira-kira Mas Ganjar bilang, emang Banten sudah bagus ya, gitu. Apalagi Banten dipimpin oleh gubernur yang sebelumnya
adalah politisi dari Partai Demokrat. Meskipun konon Pak Wahidin udah pindah ke lain partai ya, tapi tidaknya pernah menjadi anggota DPR dari Partai Demokrat. Jadi saling sindir meskipun masih dalam konteks kinerja, menurut saya satu hal yang bagus. Dan publik dipaksa untuk melihat kritikan-kritikan tadi maupun jawaban dari Ganjar apakah masih dalam konteks teknokratik, kinerja, rekam jejak atau tidak. Dan pada sisi itu saya berterima kasih kepada Yepri maupun kepada Ganjar Pranowo untuk membawa perdebatan pada hal yang positif. Kan repot nih kalau misalnya debatnya soal asal-usul, soal pribumi atau tidak pribumi. Nah, itu semakin pelik, memperlebar urusan tentunya kalau seperti itu ya. Baik. Iya, itu zaman batu itu perdebatan. Ini menarik sebetulnya kalau saja saat ini sudah bergabung bersama kita di sore hari ini Pak Arief Wibowo ya, masih OTW join. Saya ingin ke Pak Irwan kembali. Pak Irwan, tadi disinggung ini jawabannya bisa jadi juga satir. Nah, Demokrat juga kan ikut kontribusi loh perbaikan di Jawa Tengah. Nah, sebagai Demokrat apa yang Anda ingin jawab kepada publik kalau soal ini, Pak Irwan? Jawab terkait apa? Ya tadi kan kalau misalkan bahasanya Ganjar itu satir, terus ada kontribusi loh Demokrat juga di Jawa Tengah. Ya, dan selama ini kan kita dukung Pak Ganjar di Jawa Tengah gitu. Dalam lantas kemudian ada di dunia pertwitteran mention Pak Ganjar, saya pikir ya udah benar juga Pak Ganjar menjawabnya, dan benar tidak boleh baperan, apalagi sekarang Pak Ganjar memang diorientasikan sebagai bakal calon presiden. Tentu ini hal yang biasa-biasa saja, apalagi memang secara kemantapan jalan di Jawa Tengah juga memang jalan provinsinya masih 90%, kelaikan jalannya, kemudian untuk jalan kabupaten kotanya di Jawa Tengah juga masih 80% kemantapan jalannya. Saya pikir ini justru bagus diskusi ini nih, apalagi Pak Ganjar punya kemampuan, misalnya ada dana swadaya misalnya untuk yang bisa digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan yang viral itu justru bagus dong buat rakyat. Apanya yang keliru gitu loh. Kalau Anda lihat ini momennya apa sih? Apa karena ada kaitannya dengan soal jalan viral yang kemarin-kemarin sehingga ambil juga nih celah bahasan soal jalan nih? Nah, justru yang saya sayangkan itu kok Pak Ganjar justru merespon ini bagus, tetapi kritikan terkait langkah Pak Jokowi untuk sidak di Lampung, padahal hampir seluruh provinsi itu memang kondisi jalannya rusak itu ya karena menurut saya pribadi adalah kesalahan prioritas infrastruktur Pak Jokowi yang lebih membangun jalan-jalan berbayar dibanding jalan-jalan gratis untuk rakyat gitu. Baik, ini kami mendapatkan informasi bahwa yang saat ini bersedia bergabung ada Pak Nusirwan, DPP PDIP yang sudah bergabung juga lewat sambungan telepon. Sudah bergabung nih. Selamat sore Pak Nusirwan. Selamat sore. Ya. Pak Nusirwan, di sini ada Wasekjen Demokrat Pak Irwan dan juga Mas Burhan. Kita bahas soal saling jawab nih Ganjar dengan kader Demokrat soal jalan rusak di Jawa Tengah. Kalau Anda lihat soal apa? Saya nggak ngikutin. Soal jalan rusak di Blora, Pak Nusirwan. Ya. Sempat dijawab juga oleh Pak Ganjar di Twitternya. Tadi dibilang agak satir. Kalau Anda yang sempat lihat juga, bagaimana sih jawabannya Pak Ganjar yang mengaitkan soal dengan Banten, kondisi di Banten, kemudian juga langsung cece nih ke Ketua Umum AHY. Halo? Iya, halo. Pak Nusirwan. Ya, jadi apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin ditanyakan? Anda melihat jawaban saling jawab Ganjar dan kader Demokrat soal jalan rusak di Blora yang mengaitkannya langsung ke Ketua Umum Demokrat seperti apa, Pak Nusirwan? Yang pertama tentu mohon maaf saya tidak mengikuti pembahasan ini sebelumnya. Gitu. Ini tahu-tahu di telepon saja saya harus mengomentari tentang hal tersebut. Tentu bahwa yang pertama bahwa gubernur di seluruh Indonesia tentu akan sangat memahami kendala-kendala di wilayahnya. Dan tentu sudah bisa mengetahui apa yang harus dilakukan. Yang kedua bahwa tentu ada pembagian wilayah penanganan antara jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten kota. Yang berikutnya tentu bahwa kondisi iklim dan juga pemanfaatan jalan itu menjadi hal yang perlu diperhatikan.
iklim, cuaca yang ekstrim, soal hujan dan sebagainya, termasuk diantaranya adalah penggunaan jalan tersebut. Baik. Yang sampai saat ini pun sebagian besar memang beberapa. Ini kalau mulai banyak nih, Pak Nusirwan, kalau mulai banyak kritikan kepada Ganjar atau ada yang mengkritik kepada Ganjar soal infrastruktur di Jawa Tengah, bagaimana dari PDIP melihatnya, Pak? Ya itu yang harus spesifik ya. Kalau secara umum jalan nasional maupun jalan provinsi tentu sudah ada angka persentase yang layak seberapa persen, dan tentu itu di dalam pantauan pimpinan daerah, baik itu juga PU juga demikian. Jadi saya meyakini bahwa kalau untuk Jawa Tengah, khususnya kalau ini yang ditanyakan adalah berkaitan dengan Jawa Tengah Blora, saya yakin bahwa persentase kelayakan baik itu dari sisi pengguna jalan maupun ini masih sangat bagus, di atas 80% tingkat kelayakannya. Oke. Mas Burhan, kalau soal adanya kritik kepada Ganjar ini, berpengaruh nggak pada elektoral atau elektabilitas saat ini? Termasuk misalkan kepada Demokrat juga yang melontarkan kritik, Mas Burhan? Tentu harus diuji ya secara lebih sistematik melalui survei. Tetapi paling tidak yang ingin saya sampaikan setelah membaca kritikan dari kader Partai Demokrat, kita tahu kan Partai Demokrat mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Dan Partai Demokrat maupun pengusung Anies yang lain dari Nasdem maupun dari PKS itu kan ingin mengatakan Anies ini capres dengan profil kinerja rekam jejak yang baik. Nah kemudian coba dikontraskan, kira-kira ini narasi yang dipakai oleh pendukung Anies, dikontraskan dengan Mas Ganjar, yang menurut framing pendukung Anies, kinerjanya tidak terlalu baik, dianggap mediocre. Kira-kira begitu tuh. Jadi kalau kita baca kritikan Yepri Rinaldi, kader Demokrat ini kan bukan hanya mengkritik jalan di Blora, dia mengkritik fasilitas di Brebes, kemiskinan di Brebes, Purbalingga, dan macam-macam. Ada banyak yang dia kritik. Yang kira-kira narasinya itu Ganjar sebagai capres yang diusung oleh PDI Perjuangan itu kinerjanya buruk. Nah, coba dikontraskan dengan Anies yang dianggap bagus. Lagi-lagi dianggap loh ya, belum tentu juga bagus. Nah, pertanyaannya, publik ini menilai apakah narasi dari pendukung Anies ini tepat atau tidak tepat? Apakah serangan itu legitimate atau tidak legitimate? Itu tergantung dari banyak faktor. Kalau efek jawaban Ganjar gimana Anda melihat, Mas Burhan? Nah, lagi-lagi pertanyaannya saya belum punya datanya. Jadi saya nggak tahu efek elektoralnya. Tetapi paling tidak yang saya syukuri dari debat antara Yepri Rinaldi dan Ganjar Pranowo adalah keduanya berdebat pada isu-isu publik. Dan itu kita harus apresiasi, baik kepada Mas Ganjar, baik kepada Pak Yepri Rinaldi, karena keduanya bicara hal-hal yang bisa diukur, bukan bicara hal-hal pada abad pertengahan, misalnya soal agama, soal suku. Udah nggak saatnya lagi kita bicara latar belakang capres, kemudian fitnah, hoax. Nah, kedua orang ini, Ganjar maupun Yepri Rinaldi, itu mencoba menaikkan kualitas demokrasi kita, demokrasi elektoral kita pada isu-isu publik. Dan itu menurut saya itu lebih penting ketimbang apakah ada efek elektoralnya atau tidak. Kalau ada efek elektoralnya bagus buat Yepri sebagai pendukung Anies, yaitu bonus. Kalau ternyata tidak ada efek elektoralnya untuk menaikkan elektabilitas Anies atau menurunkan elektabilitas Ganjar, lepas dari soal itu, publik sudah dicerahkan dengan perdebatan isu-isu yang berkaitan dengan kinerja. Dan katanya kita harus lanjutkan perdebatan ini. Saya ingin kembali ke Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, kalau dari PDIP dipersiapkan tidak untuk counter-counter ketika ada yang dalam tanda petik menyasar kinerja Ganjar di Jawa Tengah, Pak Nusirwan? Oh tentu. Jadi tentu pemilihan menetapkan tokoh atau katakanlah kader kami, kader kita untuk menjadi calon itu bukan tanpa perhitungan ya. Dan kita juga menilai kinerjanya masing-masing. Sekali lagi saya ulang apa yang dinyatakan oleh Pak Burhan tadi. Bisa saja dengan acuan yang
faktual di lapangan, tapi juga yang menyampaikan harus siap apabila di-counter balik. Ya toh? Jadi maksud saya, kalau beradu kepada kinerja, tapi tentu saya pun secara pribadi saya tidak akan memasuki sebuah perdebatan yang mohon maaf tidak bermutu. Jadi kalau misalnya nanti soal kinerja, nanti kalau saya koreksi kinerja Pak Anies bagaimana? Apakah sudah siap? Dan gitu. Kalau misalnya sama-sama dengan pada konteks seperti itu. Tapi tentu sekali lagi seperti kalau mencontohkan pada wilayah yang lain, tentu publik akan bisa menilai secara langsung. Baik itu di wilayahnya masing-masing. Maksudnya publik itu adalah rakyat lah yang berada di wilayahnya tersebut. Bagaimana kondisi misalnya infrastruktur, apakah pelayanan publik yang lain. Kan adu kinerja ya. Saya ingin tanya kembali ke Pak Irwan dari Demokrat. Pak Irwan. Ya. Nah, tadi gimana kalau misalkan langsung kritik Anies soal kinerja dari Pak Nusirwan tadi, bagaimana respon Anda, counter dari Anda? Ya bagus, justru ini yang ditunggu masyarakat, adu rekam jejak dibanding adu asumsi-asumsi yang justru memecah belah bangsa, isu agama, isu radikal, isu ini. Lekatkan saja pada rekam jejak, misalnya infrastruktur Jawa Tengah, jalan provinsinya bagaimana, kepemimpinan Pak Ganjar, kemudian kepemimpinan Anies di Jakarta, kan bisa dilihat. Termasuk juga yang lain-lain. Tapi dalam fokus diskusi kali ini terkait permasalahan jalan, memang harus diakui Pak Anies lebih berhasil di Jakarta dibanding Pak Ganjar. Kemantapan jalan provinsi, itu di bawah Pak Nusirwan? Jalan nasional. Gitu. Lebih berhasil Pak Nusirwan? Ya itu memang kalau dari Demokrat kan harus ngomong begitu. Tapi kalau Jakarta namanya ibu kota negara, yang ngerjain di sini kebanyakan pemerintah pusat dan juga tidak ada MRT yang mungkin juga bukan pemerintah daerah. Saya bantah ya, bahwa seluruh jalan nasional, jalan di Jakarta itu udah diserahin pengelolaannya di Provinsi DKI. Jadi memang seluruh jalan DKI ini dalam pengelolaan Provinsi DKI, nggak ada kabupaten kota di sini. Jadi ini murni memang hasil kerja Pak Anies. Kalau kemudian kemantapan jalan di DKI Jakarta lebih daripada Jawa Tengah. Itu fakta, nggak bisa dibantah itu. Ada counter, Pak Nusirwan? Fakta, tapi itu kan merupakan kelanjutan dari program gubernur-gubernur selanjutnya. Nggak usah lah, kali ini kalau forum seperti ini tentu kalau kita harusnya pakai angka ya. Tidak mengatur, maka ya kita serahkan saja nanti kepada rakyat untuk menilai hal tersebut soal kinerja masing-masing. Tapi ini jadi hal yang positif ya, karena perdebatannya sudah menyangkut ke kinerja, menjadi pembahasan yang jelas, ada arahnya. Ini yang diharapkan tentunya perdebatan seperti ini yang konstruktif. Terima kasih kami ucapkan Pak Nusirwan, Ketua DPP PDIP, Pak Irwan, Wasekjen Demokrat, dan juga Mas Burhan. Terima kasih telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu ya Bapak-Bapak. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan kembali dengan sorotan lainnya. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjawab kritikan Anies Baswedan soal kebijakan subsidi mobil listrik oleh pemerintah. Luhut menyebut kebijakan subsidi itu sudah sesuai studi dan pengembangan mobil listrik mengikuti arus dunia. Presiden Joko Widodo resmi membuka konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Setelah rangkaian acara resmi hari ini, malam nanti delegasi dijamu makan malam dan akan menikmati sajian Nusantara. Filua mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Kemanisan, mantap. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi Tarik asli. Walkway Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Pegel, pusing sakit kepala. Baru, Plosa Panasin. Oles, pijit, panasnya mendalam dan tahan lama. Hirup, panasin, paling panas dari Plosa.
Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, rumah kelapa. 수고했어요. 비스킷 너머로 사또, 운특 2번 너머로 사또. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜. 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 너머로 사또, 운특 2번 너머로 사또. Baru Mayora Milven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Saudara, pengurus Partai Golkar dan PKB menggelar pertemuan membahas rencana koalisi besar menghadapi Pilpres 2024. Tim kecil Golkar dan PKB yang berbeda koalisi bertemu sekitar 2 jam di kawasan Senayan, Jakarta. Tim membahas kesiapan kedua partai untuk membangun koalisi besar, pembagian wilayah pemenangan, dan pola kerja koalisi. Sebagai motor koalisi, PKB dan Golkar ingin mengajak partai politik lain di parlemen maupun non-parlemen untuk bergabung ke dalam koalisi bersama. PKB dan Golkar juga melempar sinyal akan ada partai politik yang bergabung dalam waktu dekat. Tekad bersama untuk mengajak koalisi kepada partai-partai yang lain, baik partai yang parlemen maupun yang non-parlemen untuk bersama-sama dalam Pilpres tahun 2024 nanti dalam bangunan koalisi yang sama. Kalau saya sebut ada partai parlemen yang sudah tertarik untuk bergabung sini, pasti teman-teman menebak-nebak apa. Sebaiknya saya nggak sampaikan, tapi memang sudah ada pembicaraan untuk bergabungnya satu partai. Saudara, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjawab kritikan Anies Baswedan soal kebijakan subsidi mobil listrik oleh pemerintah. Luhut menyebut kebijakan subsidi itu sudah sesuai studi dan pengembangan mobil listrik mengikuti arus dunia. Menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Tidak tepat sasaran dan bukan solusi mengurangi polusi udara. Itulah kritikan Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan terhadap kebijakan subsidi mobil listrik oleh pemerintah. Kritikan Anies itu langsung dijawab Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menyebut pemerintah telah melakukan studi menyeluruh sebelum mengeluarkan kebijakan subsidi mobil listrik.
Kebijakan itu pun sesuai dengan pergerakan dunia yang mendorong program mobil listrik. Atas kritik itu, Luhut mengajak Anies berdiskusi soal program subsidi mobil listrik. Mengenai mobil listrik ini, sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi saya kira ya seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya nggak tahu mengenai itu, ya nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu nggak benar omongannya. Sebelumnya, pemerintah memberi subsidi untuk mobil listrik yang berlaku pada 1 April 2023. Dengan adanya subsidi ini, konsumen hanya membayar pajak pertambahan nilai 1% dan sisa PPN 10%-nya ditanggung pemerintah. Subsidi untuk mobil listrik diberikan untuk menekan emisi karbon. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lain, Saudara. Presiden Joko Widodo resmi membuka konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Setelah rangkaian acara resmi hari ini, malam nanti delegasi dijamu makan malam dan akan menikmati sajian Nusantara dari chef kenamaan nasional Arnold Purnomo. Bertempat di Meraro Hotel, pembukaan KTT ke-42 ASEAN dihiasi keindahan pantai Labuan Bajo, Saudara. Indonesia menjadikan KTT ASEAN kali ini sebagai ajang promosi pariwisata. Salah satunya mengenalkan Labuan Bajo pada dunia. Yang mulia para pemimpin ASEAN, selamat datang di KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Indonesia. Saudara, gelaran KTT ASEAN ke-42 resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Berbagai pemberitaan, berbagai bahasan kemudian dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi ini. Hajatan besar bagi para kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara se-Asia Tenggara resmi dimulai. Indonesia sebagai keketuaan ASEAN kali ini berkomitmen untuk mempromosikan pariwisata sembari menggelar konferensi tingkat tinggi. Seperti yang dilakukan Presiden Jokowi ketika bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Sebelum pertemuan bilateral, Presiden Jokowi mengajak Anwar Ibrahim menikmati pesona Labuan Bajo. Labuan Bajo dipilih sebagai lokasi KTT ke-42 ASEAN agar dunia tahu Indonesia punya Labuan Bajo. Di homestay harus dipakai, kemudian kita nyiapin juga kapal juga disiapin, karena memang. Tetapi ini adalah momentum yang sangat baik kita adakan KTT ASEAN di Labuan Bajo itu untuk memarketingi Labuan Bajo supaya semua dunia tahu di Indonesia ada yang namanya Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, ya. Malam nanti akan digelar jamuan makan malam bagi para delegasi yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo. Berada di bibir pantai Waicicu, venue ini dipersiapkan untuk memanjakan delegasi dalam welcoming dinner. Diharapkan selepas gelaran KTT ke-42 ASEAN, geliat pariwisata Indonesia bisa kembali tumbuh setelah diterpa badai pandemi 2 tahun lamanya. Alfania Rizky, Anggi Meidarman, Kompas TV, Nusa Tenggara Timur. Denpom Jaya lakukan gelar perkara kasus tabrak lari oleh anggota TNI yang menewaskan sepasang suami istri di Bekasi, Jawa Barat. Hasilnya, Prada MW ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Kemanisan mantap. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Tarik
Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi tarik asli. Kuat kopi. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Fresh and Natural Special Edition with BT21. Wanginya beda, bikin kamu lebih fresh. Wow, nempel terus wanginya. I love it. Ini Special Edition. Yuk beli sekarang. Fresh and Natural Special Edition with BT21. Capek, kurang ion. Stop. Tarik nafas. Minum Isoplas Coco. Baru nih, isotonic yang seenak kelapa muda Thailand plus 7 ion lengkap. Cepat diserap, tubuh terhidrasi sempurna. Excellent ionnya bikin badan fit, kembali excellent. Cobain Isoplas Coco baru. Semangat hadapi hari, aktif terus. Seenak kelapa Thailand. Ini baru Excellent Coco with Isoplas Coco. Excellent Hydration dari Wingsput. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, minyak lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie Oven, inovasi Mayora. Duh, susah banget dibersihin. Surprise! Darius? Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pantas Ibu cemas. Pembersih lantai buat lantai. Biasa pakai ini kok. Pindah ke cara baru. Harpic, ahlinya toilet. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, hanya dalam 5 menit. 10 kali lebih bersih. Segampang itu. Terima kasih Harpic. Ingat toilet, ingat Harpic. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜. 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Ini bukan film. Yang dibikin ala film banget. Buat nunjukin, banyak yang bisa ditonton. Bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya bisa pakai pulsa atau e-wallet. Pakai Telkomsel, buat nonton semua. Langganan sekarang di My Telkomsel. Saudara, Detasmen Polisi Militer Jaya 2 lakukan gelar perkara kasus tabrak lari oleh anggota TNI yang menewaskan sepasang suami istri di Bekasi. Hasilnya, Prada MW ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan. Dari gelar perkara disebutkan, tersangka Prada MW kabur usai menabrak Pasutri karena takut dan panik. Sementara dari hasil tes, Prada MW negatif menggunakan narkoba. Kini Prada MW dijerat dengan 3 pasal sekaligus terkait lalu lintas dan dugaan kelalaian meninggalkan korban yang tengah sekarat. Sanksi etik akan dijalani setelah Prada MW menjalani sanksi pidana. Jadi administrasi menyusul setelah hukuman pidana dijatuhkan, baru ada sanksi disiplin tersebut. Jadi kita dahulukan pidana. Yang bersangkutan kabur karena ketakutannya, ya, kalutannya, dan yang bersangkutan juga masih muda. Baru berdinas mungkin hitungan tahun, sehingga langsung melarikan diri. Setelah itu langsung melaporkan kepada istri komandan brigade tersebut, dan istri komandan Danbrig melaporkan kepada Danbrignya, dan Danbrig langsung berkomunikasi dengan kita. Polisi telah menetapkan seorang tersangka dalam kasus mutilasi pengusaha air minum yang jenazahnya ditemukan di Cor di Semarang, Jawa Tengah.
mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Aku pakai Dettol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Ini bukan film. Ini iklan yang dibikin ala film banget. Buat nunjukin banyak yang bisa ditonton. bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya bisa pakai pulsa atau e-wallet. Pakai Telkomsel, puas nonton semua. Langganan sekarang di My Telkomsel. Polisi telah menetapkan seorang tersangka dalam kasus mutilasi pengusaha air minum yang jenazahnya ditemukan di Cor di Semarang, Jawa Tengah. Tersangka merupakan pegawai korban yang baru bekerja selama 1 bulan. Tersangka ditangkap Selasa malam di rumah temannya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Menjadi pelaku tunggal, tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Lingisnya mana? Nah ini. Ya. Kompas Petang, kami akhiri sampai di sini. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Saya Rahmat Ibrahim. Dan saya Cynthia Rompas, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat petang saudara, pidato Anies Baswedan di depan relawan terkait subsidi mobil listrik memicu polemik. Benarkah subsidi mobil listrik hanya menyasar orang kaya? Inilah yang akan kami bahas di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saudara, hal lain di Sapa Indonesia Malam, KPK kini kembali menetapkan mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo tersangka tindak pidana pencucian uang. Apa saja temuan KPK dari aset Rafael? Inilah Sapa Indonesia Malam. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Cindy Sistiarani. Saudara, bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik kebijakan subsidi kendaraan listrik yang dilakukan pemerintah. Menanggapi pernyataan Anies ini, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan insentif atau subsidi kendaraan listrik sudah berdasarkan studi yang komprehensif. Luhut menjelaskan mobil listrik tidak menimbulkan polusi yang merusak lingkungan. Pemberian insentif atau subsidi kendaraan listrik sudah berdasarkan studi, bukan hanya di Indonesia saja, bahkan di seluruh dunia. Luhut berpesan jika ada pihak yang belum jelas soal mobil listrik, bisa datang menemui dirinya. Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi saya kira ya seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya nggak tahu mengenai itu, ya nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu nggak benar omongannya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik kebijakan subsidi kendaraan listrik yang diterapkan oleh pemerintah. Menurut Anies, kebijakan subsidi kendaraan listrik bukan solusi masalah lingkungan hidup. Anies menyatakan pemilik kendaraan listrik justru dari kalangan yang tidak perlu disubsidi. Pemberian subsidi yang tidak tepat justru akan menambah kemacetan karena pemilik kendaraan listrik tidak menggantikan kendaraan yang ada di garasinya. Anies mengungkapkan emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Menurut Anies, seharusnya memperbanyak kendaraan listrik untuk angkutan umum, bukan untuk kendaraan pribadi. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit. Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Kita ingin dorong ke depan, insya Allah
jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintahan hari ini, kedepannya nantinya dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan. Kendaraan-kendaraan logistik berbasis listrik, bukan pribadi, tapi kendaraan umum. Pertengahan Maret lalu, Saudara, pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi kendaraan listrik. Untuk pemberian motor listrik, pemerintah memberikan subsidi 7 juta rupiah. Untuk tahun ini, kuota subsidi sebesar 200.000 unit. Sementara untuk konversi ke motor listrik, pemerintah juga memberikan subsidi 7 juta rupiah. Untuk mobil listrik, pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Sedangkan insentif untuk bus listrik adalah pemotongan PPN hingga 5%. Untuk mendapatkan insentif tentunya harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. KPK menetapkan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan KPK usai Rafael diduga menerima gratifikasi $90.000 Amerika Serikat. Sebelumnya, tim penyidik KPK sudah menemukan bukti awal gratifikasi dalam hal pengurusan pajak oleh Rafael. KPK pun menelusuri aset atau harta Rafael yang tidak dilaporkan atau disembunyikan. Saat ini, KPK terus mengumpulkan alat bukti dengan menelusuri aset Rafael. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan penetapan tersangka Rafael Alun dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Ali Fikri menyebut ini adalah penetapan tersangka Rafael untuk kedua kalinya. Apa saja temuan KPK atas dugaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo? Kita temui jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang akan melaporkan dari gedung KPK. Putu, diduga Rafael Alun menerima $90.000 Amerika Serikat. Selama ini harta itu disembunyikan di mana? Karena di LHKPN Rafael sebelumnya dilaporkan ada 56,1 miliar rupiah. Ya, selamat petang Cindy dan juga saudara. Memang sampai dengan saat ini hal tersebut belum diungkapkan secara detail oleh KPK sendiri. Bahkan tadi saat konferensi pers sendiri, KPK ini masih menyebut proses penyidikan ini masih terus dilakukan, sehingga untuk kemudian menjaga bagaimana informasi ini yang dikumpulkan bisa juga dimasukkan dalam proses penyidikan dan juga melakukan perampasan aset dan mengembalikan kerugian-kerugian negara, sehingga ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan kepada publik. Jadi pertanyaan soal di mana ini masih juga menjadi fokus utama dari KPK. Tadi yang kemudian disampaikan KPK yang terbaru dari kasus Rafael Alun ini adalah menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka dari tindak pidana pencucian uang. Karena kita tahu sampai dengan saat ini undang-undang yang berkaitan dengan perampasan aset ini masih digodok di legislatif dan juga dari pemerintah sendiri, sehingga belum bisa digunakan oleh KPK. Tadi disampaikan dalam konferensi pers harapannya Undang-undang perampasan aset ini bisa segera disahkan sehingga juga bisa mempermudah kinerja KPK untuk kemudian menindaklanjuti atau dalam tanda kutipnya memiskinkan para koruptor dan merampas aset-aset yang seharusnya memang tidak dimiliki oleh para koruptor. Sampai dengan saat ini yang terbaru Rafael Alun sudah menjadi tersangka dari tindak pidana pencucian uang. Memang untuk bicara soal modusnya ini masih sama, bagaimana kemudian ada pengkondisian ataupun juga memanfaatkan pengelolaan pajak dari beberapa perusahaan. Jadi pada tahun 2005 Rafael Alun ini mendapatkan posisi strategis sebagai penyidik pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian juga pada 2011 ini juga naik jabatannya masih dalam lingkup yang sama soal penyidikan juga, sehingga bisa mengecek bagaimana dan apa saja perusahaan-perusahaan yang kemudian dalam proses pajaknya ini tidak sesuai dengan ketentuan ataupun juga ada hal-hal yang janggal. Nah, melalui PT AME yang juga sudah disampaikan oleh KPK sebelumnya, ini kemudian menjadi upaya untuk kemudian menghubungi perusahaan-perusahaan ini menggunakan jasa PT AME, kemudian
melakukan pekondisian sehingga para wajib pajak ini bisa mengakali pajak yang seharusnya dibayarkan. Dan dari tahun 2005 kemudian juga pada 2011 ini yang menjadi catatan dari KPK. Lebih detailnya lagi ini masih disimpan dulu oleh KPK. Tadi disampaikan bahkan mungkin saja angka pastinya, modusnya, kemudian cara yang digunakan oleh Rafael ini baru bisa dibuka di persidangan, sehingga kita masih menantikan apalagi temuan-temuan dari KPK. Tadi saya sempat menanyakan Cindy dan juga saudara terkait dengan bisnis-bisnis properti yang dimiliki oleh Rafael Alun. Kita tahu tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya berkutat pada korupsinya saja, gratifikasi yang diterima, tetapi apa yang kemudian dihasilkan dari upaya korupsi yang dilakukan. Nah, kemudian kemarin juga sempat viral bagaimana bisnis properti Rafael Alun ini menjamur mulai dari kos-kosan yang berada di daerah Jakarta. Kemudian ada juga beberapa yang di luar daerah. Tadi saya konfirmasi apakah kemudian ini juga ditindaklanjuti. KPK berkomitmen bahwa seluruh properti dari Rafael Alun, juga kekayaan Rafael Alun, ini akan terus diselidiki, akan ditindaklanjuti, ditelusuri oleh KPK apakah memang ini hasil dari kejahatan korupsi, yaitu menjadi TPPU dan bisa disita nanti aset-asetnya, atau memang murni hanya merupakan bentuk dari warisan dan lain sebagainya. Kita nantikan prosesnya nanti, Cindy. Baik, Putu, lalu bagaimana dengan modus gratifikasinya? Dan siapa saja pemberi gratifikasi kepada Rafael Alun? Apakah mereka juga akan dijerat oleh KPK? Tentu saja kalau kita bicara soal bagaimana ada tindak pidana korupsi ataupun juga gratifikasi, ini pasti melibatkan dua pihak. Bagaimana ada pihak pemberi dan juga penerima. Seperti yang juga sudah dilakukan KPK sebelum-sebelumnya, upaya untuk kemudian menangkap dan juga menghukum baik itu penerima dan juga pemberi gratifikasi ini akan dilakukan. Nanti lebih detailnya lagi apakah kemudian ada tersangka baru yang akan terjerat dalam kasus TPPU dari Rafael Alun, ini masih kita nantikan lebih detailnya lagi dari KPK saat nanti diumumkan kepada publik. Cindy. Terima kasih, ini Putu Trisnanda melaporkan langsung dari KPK. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiranegara, divonis 17 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Putusan hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 20 tahun penjara. Dalam perkara penukaran barang bukti sabu dengan tawas, hakim menilai hal yang meringankan Dodi adalah terdakwa kooperatif dan menyesali perbuatannya. Dodi juga dianggap tidak ikut menikmati hasil dari penjualan narkoba. Sementara hal yang memberatkan karena Dodi dinilai telah bertentangan dengan tugas penegak hukum yang seharusnya memberantas narkoba. Selain itu, sebagai Kapolres, Dodi juga merusak citra kepolisian. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Sementara itu, Linda Pujiastuti atau Anita Cepu dijatuhi vonis 17 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Linda dinilai bersalah dalam kasus narkoba yang turut menjerat mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa. Hal yang memberatkan vonis adalah Linda dinilai menikmati keuntungan sebagai perantara penjualan sabu. Perbuatan Linda juga bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkotika. Sementara hal yang meringankan adalah Linda dinilai jujur dan mengakui perbuatannya serta belum pernah dihukum. Dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Terdakwa telah menikmati keuntungan sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu. Hal-hal yang meringankan, terdakwa jujur, mengakui dan menyesali perbuatannya. Terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, maka akhirnya majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti tersebut dalam putusan ini
merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Kemarin hakim telah menjatuhkan vonis terhadap mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa, yakni penjara seumur hidup. Hari ini mantan anak buah Teddy, AKBP Dodi Prawinegara, dijatuhi hukuman penjara 17 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Sementara perantara penjual sabu, Linda Pujastuti alias Anita Cepu, juga dijatuhi hukuman penjara selama 17 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Saudara, Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding dan keberatan yang dilayangkan terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan Yosua Hendra Kurniawan. Sebelumnya, mantan anak buah Sambo itu mengajukan banding atas vonis 3 tahun penjara. Dalam pertimbangan banding, Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai Hendra turut terlibat dalam rekayasa pembunuhan Brigadir Yosua. Hakim Ketua Nelson Pasaribu mengatakan hal itu terbukti lewat upaya Hendra menjalankan perintah Sambo mengamankan rekaman CCTV. Padahal rekaman jelas menunjukkan kondisi Yosua Huta Barat masih hidup. Hakim menguatkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 27 Februari lalu dan tetap menghukum Hendra dengan pidana 3 tahun penjara. Mengadili, menerima permintaan banding dari penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum tersebut. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2023 nomor 802/PITSUS/2022/PN.JKT.SL yang dimohonkan banding tersebut. Tiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib saudara bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan kembali Sapa Indonesia Malam dengan informasi dari Ditripidum Barreskrim Polri yang menangkap 2 orang tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ke Myanmar. Kedua tersangka diamankan di salah satu apartemen di daerah Bekasi. Ditripidum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menyebutkan, dari hasil gelar perkara yang dilakukan, 2 orang tersangka atas nama Anita dan Andri diamankan Selasa malam sekitar pukul 10. Barreskrim Polri juga turut memeriksa perusahaan-perusahaan yang mengirimkan WNI ke luar negeri apakah terlibat tindak pidana penjualan orang atau tidak, sebelum dagangan orang atau tidak. Sebelumnya 20 orang WNI korban TPPO telah dibawa keluar dari Myanmar dan sedang diamankan di Thailand. Hingga saat ini masih dalam proses di Direktorat Luar Negeri untuk pemulangan ke Indonesia. Penanganan terkait TPPO yang di Myanmar, kita dari Barreskrim tentu saja mengambil langkah-langkah yang tentu saja strategis kita laksanakan. Kita kirim penyidik ke Thailand untuk berkoordinasi dengan KBRI di Bangkok. Kemudian kita sudah berhasil menarik 20 orang tersebut, kemudian dilaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan. Kemudian dari hasil pemeriksaan kita melaksanakan gelar perkara untuk melaksanakan naik sidik. Setelah dilaksanakan penyidikan, kemudian kita bisa menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara Anita dan Saudara Andri. Dan alhamdulillah, berkat kerja keras rekan-rekan di lapangan, tadi malam kedua tersangka sudah berhasil kita amankan dan saat ini sedang proses pengembangan. Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI mendampingi keluarga korban penyekapan WNI di Myanmar ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Keluarga korban khawatir adanya intimidasi dari pihak yang terlibat kasus pidana perdagangan orang untuk mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. 4 keluarga korban buruh migran yang menjadi korban penyekapan di Myanmar mendatangi LPSK untuk meminta perlindungan. Meski belum mendapatkan ancaman secara langsung, keluarga korban khawatir ada sindikat perdagangan orang yang akan mengintimidasi keluarga dan korban untuk mencabut laporan sehingga menggagalkan proses hukum. Keluarga korban berharap agar seluruh korban perdagangan orang dapat segera kembali ke tanah air. Sejumlah tindak kekerasan dialami korban selama disekap di Myanmar. Sebelumnya, korban dijanjikan bekerja sebagai operator marketing, namun setibanya di Myanmar, mereka malah dipekerjakan sebagai skimmer. Ketika sudah masuk ke proses peradilan, itu mereka mendapatkan ancaman-ancaman kayak gitu, terutama dari para pelaku pelaku perdagangan orang, baik secara pribadi, secara langsung ataupun melalui oknum LSM. Nah itu kami sering mendapatkan itu dan ini cukup mengganggu di dalam memberikan proses yang seadil-adilnya ya. Mengalami kekerasan fisik juga, ada yang disetrum, ada yang dicambuk, terus ada hukuman lari, pokoknya semuanya hampir kena semua hukuman. Sampai saat ini keadaan anak itu gimana? Itu adik saya. Adik saya sih keadaannya sih baik-baik aja ya. Sudah sempat komunikasi sejauh ini? Sempat. Kapan terakhir? Terakhir pas yang pembebasan di evakuasi udah di KBRI Bangkok. Anies Baswedan mengkritik kebijakan subsidi kendaraan listrik yang diterapkan pemerintah. Ulasannya akan hadir di Sapa Indonesia Malam usai jeda. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas. Oh yeah. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini.
Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie Oven, inovasi Mayora. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas OY. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak gak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Anies Baswedan mengkritik kebijakan pemerintah soal subsidi pengguna mobil listrik. Anies menilai kebijakan itu bukan solusi untuk mengatasi polusi udara, tapi justru menambah kemacetan. Pemerintah mulai memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik pada Maret 2023, Saudara. Untuk mobil listrik, subsidi yang diberikan 25 juta hingga 80 juta rupiah. Sementara untuk motor listrik sebesar 7 juta rupiah. Anggaran yang disediakan pemerintah untuk subsidi kendaraan listrik tahun 2023 yakni motor sebesar 1,7 triliun rupiah. Sementara untuk mobil sebesar 1,6 triliun rupiah dan bis listrik sebesar 48 miliar rupiah. Transportasi bertenaga listrik juga telah digunakan di DKI Jakarta. Dinas Perhubungan DKI Jakarta bakal menambah 12 bus listrik untuk transportasi Jakarta dan dengan demikian total ada 220 bus listrik Transjakarta yang akan beroperasi di ibu kota. Lalu apakah pemberian subsidi kendaraan listrik sudah sesuai dengan tujuan awal, yakni untuk menurunkan emisi karbon hingga mengurangi impor BBM? Pembahasannya akan hadir usai informasi berikut ini. Bakal Capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, mengkritik kebijakan subsidi kendaraan listrik yang dilakukan pemerintah. Menanggapi pernyataan Anies, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemberian insentif atau subsidi kendaraan listrik sudah berdasarkan studi komprehensif. Upaya menggalakkan mobil listrik bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Luhut berpesan, jika ada pihak yang belum jelas soal subsidi mobil listrik, bisa datang menemui dirinya. Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini, sudah ada studi yang komprehensif mengenai itu. Jadi, saya kira ya seluruh dunia bukan hanya kita. Jadi, jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi, kalau siapa yang berkomentar, saya nggak tahu mengenai itu. Ya, nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu nggak benar omongannya. Sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyatakan kebijakan subsidi kendaraan listrik bukan solusi masalah lingkungan hidup.
Berkaitan emisi karbon, menurut Anies perlu memperbanyak kendaraan listrik untuk angkutan umum, bukan untuk kendaraan pribadi. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit. Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Kita ingin dorong ke depan, insya Allah, jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintahan hari ini, kedepannya nantinya dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan. Kendaraan-kendaraan logistik berbasis listrik. Bukan pribadi, tapi kendaraan umum. Pada pertengahan Maret lalu, pemerintah mengumumkan pemberian insentif untuk kendaraan listrik. Sepeda motor listrik mendapatkan subsidi Rp7 juta per unit. Sedangkan mobil listrik, pemerintah memberikan insentif berupa pemotongan PPN hingga 10%. Tim Liputan, Kompas TV. Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik kebijakan subsidi kendaraan listrik oleh pemerintah. Anies menyebut bukan solusi untuk masalah lingkungan hidup. Benar demikian, kita akan bahas kritik Anies ini bersama juru bicara PKS Muhammad Khalid dan tenaga ahli utama KSP Adrianto Gani. Selamat malam Pak Adri, Mas Khalid. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat malam. Dengan Kompas TV. Mas Khalid, tadi kita mendengar ketika pernyataan Anies Baswedan di depan relawannya menyatakan bahwa emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi bus berbasis BBM. Itu yang menjadi alasan kritik dari Anies Baswedan yang menyatakan bukan solusi untuk mengurangi polusi udara. Data dari mana ini yang didapat oleh Anies Baswedan? Mas Khalid. Halo. Ya, silakan. Ya, tentu Mas Anies Baswedan memiliki tim ahli ya, karena beliau sudah melakukan kajian secara khusus dan sudah membuat desain kebijakan publik di Jakarta. Substansi dari yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan adalah desain kebijakan publik yang tepat. Jadi ini saya kira bagus. Pak Anies sudah mengungkap bagaimanakah membuat desain kebijakan publik untuk mengelola transportasi yang ramah lingkungan, transportasi yang bisa mengentaskan, mengurangi kemacetan, dan kebijakan publik yang bisa berkeadilan. Jadi kebijakan publik harus menghadirkan rasa keadilan di sini. Yang tidak berkeadilan di bagian mananya, Mas Khalid? Jadi begini, kalau kita melihat konsep subsidi, maka dia harus targeted, ya, targeted kepada kelompok-kelompok yang berhak menerima subsidi, ya, kelompok-kelompok yang purchasing power atau daya belinya lemah. Sedangkan kalau kita melihat konsep subsidi dengan mobil listrik, itu siapa yang disubsidi? Justru ada kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak perlu mendapatkan subsidi karena mereka ada kelompok orang kaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tujuannya itu adalah ingin mengurangi emisi karbon, maka kita harus melihatnya mengubah paradigma policy itu dari private transportation atau kendaraan privat menuju public transportation atau transportasi publik. Nah, ini yang digagas oleh Pak. Tapi kan ada juga insentif atau subsidi untuk bus listrik dari pemerintah. Jadi gini, kita bicara kebijakan publik itu bicara namanya first thing first. Mana yang perlu diprioritaskan.
Sehingga ketika kita memberikan alokasi politik anggaran dan kebijakan afirmasi yang harus terutama diprioritaskan menjadi fokus perhatian ke depan adalah transportasi publik. Jadi oke, mobil listrik, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita build infrastrukturnya, yaitu seperti bus listrik. Tadi sampaikan Pak Anies, transportasi untuk logistik, ya untuk menggunakan listrik. Jadi karena kalau itu subsidi hanya diberikan atau difokuskan kepada private car, itu tidak menyelesaikan tujuannya, tidak menyelesaikan emisi karbonnya, tidak menyelesaikan... Meskipun sudah ada subsidi juga untuk bus listrik ya dalam kebijakan pemerintah, Anda tidak melihat itu sebagai upaya pemerintah juga untuk memindahkan dari mobil pribadi menuju ke transportasi umum? Nah, ini kan masalah pilihan kebijakan. Jadi Pak Anies, yang sampaikan oleh Pak Anies adalah kita lebih memprioritaskan public transport tadi itu. Jadi karena begini, resources kita terbatas, subsidi yang terlalu besar, itu dana pajak masyarakat loh. Dana pajak masyarakat kalau diberikan subsidi kepada tidak tepat sasaran. Kita dapat poinnya, Mas Khalid. Tadi disebutkan juga oleh Menko Marves, Pak Adri, Luhut Binsar Panjaitan, yang menyebut bahwa ini sudah sesuai dengan studi komprehensif, tapi kemudian kritik Anies tadi saya ulangi lagi, emisi mobil listrik per kapita per kilometer lebih besar dari emisi bus berbahan bakar BBM. Apakah studi komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah bisa membantah ini? Baik, terima kasih, Mbak. Jadi memang benar bahwa keputusan pemerintah kebijakan subsidi ini, pertama ini bukanlah hanya di Indonesia saja, tapi kebijakan ini juga diberlakukan di beberapa negara lain secara global, dan tentu saja juga sudah melalui kajian-kajian dan penelitian yang mendalam dan komprehensif. Jadi saya kira menarik juga, saya pengen melihat juga ya kajian lain seandainya ada gitu ya, karena memang benar kebijakan ini tuh harus dilihat tidak hanya sebagai subsidi motor listrik, tapi juga mobil listrik, tetapi juga motor, mobil, dan juga bus. Tadi kan juga disampaikan di awal bahwa saat ini Transjakarta saja di Jakarta saja sudah 220 unit bus ya, dan itu akan terus bertambah seiring dengan kesiapan ekosistem dan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia. Belum lagi kita bicara sepeda motor ya, data di lapangan, data dari para pelaku industri mengatakan bahwa animo minat pengguna sepeda motor terhadap motor listrik itu sangat tinggi ya, bahkan sebelum kebijakan subsidi ini diterapkan. Kenapa? Mereka bukan mau sok-sokan, mau gaya-gayaan, tetapi mereka sudah merasakan bagaimana punya motor itu tidak perlu beli bensin dan hanya membayar listrik yang jumlahnya sangat-sangat signifikan. Dan jangan lupa Mbak, mereka mengkonversi, sekarang animo masyarakat itu tidak membeli motor baru, tetapi sekarang terjadi animo sangat... Tapi kan kemudian ada kritikan juga dari Anies Baswedan menyatakan bahwa itu tidak tepat sasaran karena mereka yang mampu justru diberikan subsidi, tidak akhirnya berpindah atau konversi pada mobil listrik, tapi justru menambah kendaraan di garasinya. Itu yang jadi kritikan. Oke, baik. Saya perlu jelaskan dalam kesempatan ini ya. Mungkin ini memang sebagian banyak masyarakat yang belum mengetahui. Jadi tidak semua orang bisa menikmati subsidi listrik atau insentif ini, khususnya untuk sepeda motor. Ya, jadi sepeda motor ini yang 7 juta rupiah per unit itu hanya diberikan untuk kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan. Jadi sesuai dengan peraturan Menteri Perindustrian nomor 6 ya. Jadi bagi mereka yang satu masyarakat penerima kredit usaha rakyat ya, atau mereka yang menerima bantuan produksi usaha mikro, atau mereka yang menerima bantuan subsidi upah, atau dan pelanggan penerima subsidi listrik sampai dengan 900 kWh. Artinya mereka yang eligible, yang berhak menerima subsidi itu hanya mereka-mereka yang ada dalam kelompok tadi. Jadi sangat salah kalau dikatakan ini hanya untuk kelompok masyarakat atas ya. Justru banyak orang kemudian merasa wah saya tidak termasuk kategori itu. Ya memang iya, karena pemerintah tidak memberikan kepada semua orang subsidi motor ini. Tanggapannya Mas Khalid? Saya kira udah jelas ya. Jadi kalau subsidi itu memang diperuntukkan kepada yang targeted, yang berhak. Dan kalau kita lihat dari desain mobil listrik, itu yang mendapatkan justru yang tidak berhak gitu ya. Dan itu tadi mobil yang harganya 800 juta, 250 juta, yang sebenarnya nggak affordable juga untuk masyarakat kelas menengah bawah yang sebenarnya
mereka berhak untuk mendapatkan targeted subsidi tadi. Jadi kembali kepada topik semula, bahwa kita memiliki resources sumber daya yang terbatas. Dalam konsep Economics 0101 itu kita terlihat kan, kalau resources terbatas, maka kita harus fokus kepada kebijakan prioritas. Apa itu? Untuk memperkuat transportasi publik. Kami setuju dengan konsep listrik, tapi kita harus fokus subsidi kepada transportasi publik. Itu yang kita prioritaskan. Anda fokus pada transportasi publik. Tapi kita juga masih ingat ketika Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta juga memberi insentif loh untuk mobil listrik pribadi yang insentifnya itu bebas gage, kemudian bebas pajak bea balik nama. Apa bedanya menurut Anda? Jadi Pak Anies pada waktu di DKI, beliau resources dan fokus politik anggarannya itu ke transportasi publik. Beliau membuat apa yang disebut dengan Jaklingko, terintegrasi dan memberikan subsidi kepada orang-orang kelompok yang tidak mampu untuk bisa menikmati transportasi publik yang nyaman dan terintegrasi. Mengenai yang kebijakan insentif untuk pajak tadi kendaraan bermotor, pajak itu digabungkan, bea balik nama itu digabungkan dengan kebijakan ganjil genap gitu ya. Jadi semangatnya tetap kepada prioritas kebijakan transportasi umum atau transportasi publik itu, Mbak. Jadi bukannya kita menegasikan 100%, tapi kita memiliki resources yang terbatas, maka resources yang terbatas ini kita harus fokuskan kepada transportasi publik itu. Karena kalau kita memberikan insentif yang salah, maka yang terjadi adalah emisi karbonnya tidak tercapai penurunannya, kemacetan akan bertambah, maka orientasi kepemilikan terhadap kendaraan pribadi juga akan bertambah. Jadi macet bertambah, emisi karbon tidak tercapai, dan targeted subsidi tidak tercapai. Karena soalnya kan ada insentif pada mobil listrik pribadi, bebas gage, itu kan pada akhirnya juga orang mengkonversi atau tidak mengkonversi atau menambah kendaraan kan juga ada alasannya, karena bisa bebas gage, ada insentif pada mobil listrik pribadi dalam bentuk bebas pajak bea balik nama seperti yang diberlakukan pada saat Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tapi first yang dilakukan saat itu adalah narasi utama atau kebijakan utama dari Pemda DKI saat itu adalah membuat transportasi publik itu yang diutamakan. Itu hanya komplementari saja. Jadi kita berpikir prioritas di sini. Prioritasnya adalah public transport di situ. Kalaupun itu pernah, itu adalah merupakan sebuah komplementari untuk mengawinkan dengan kebijakan transportasi umum gitu. Dan apa yang kemudian terjadi di negara-negara lain nih, misalnya negara-negara lain, negara-negara maju terutama, itu transportasi publiknya itu sudah sangat baik gitu ya. Sehingga ketika ada insentif untuk mobil listrik, kita prioritaskan dulu ini bagaimana transportasi publik itu menjadi prioritas utama. Sehingga dia bisa mengurangi emisi karbon, mengurangi kemacetan, dan targeted subsidi juga tercapai. Demikian. Baik, Pak Adri, jika pemerintah punya alasan untuk menekan emisi karbon, kemudian juga untuk menjadi solusi polusi udara, ada insentif atau subsidi yang diberikan, tapi bagaimana penyalurannya? Karena kami mengecek di sisapira.id bahwa untuk roda 2 data di sisapira.id baru sedikit yang daftar dan juga penyaluran. Apakah ini efektif? Bahkan masih 0 untuk roda 2. Ya, baik. Jadi ini kan kebijakan baru berjalan kurang lebih 1-2 bulan lebih ya. Jadi memang ini masih dievaluasi efektivitasnya dan juga baik dari sisi pembeli maupun penjual supaya sama-sama dimudahkan dan diuntungkan. Nah, mengenai roda 2, seperti tadi saya jelaskan, memang ini kan tidak untuk semua orang. Sehingga ada proses yang harus dilalui, harus ada screening yang dilalui untuk dapat seseorang itu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan subsidi. Saya kira ini kan sesuatu proses yang baru ya, semua pihak juga sedang. Screeningnya seperti apa untuk bisa memastikan bahwa tidak sesuai dengan dikritik, bahwa memang betul meyakinkan ini tepat sasaran? Kalau kita melihat kan ketika ada subsidi, ada insentif, lagu lamanya adalah tidak tepat sasaran, Pak Adri. Ya, makanya tadi kan saya sudah sebutkan ya beberapa persyaratan yang bisa menerima ya. Salah satu tadi penerima KUR, kemudian penerima bansos upah, penerima subsidi tegangan listrik di rumah. Nah, untuk bisa menseleksi ataupun men-screening itu dibuat oleh beberapa sistem screening, mulai dari NIK sebagai saringan utama. Jadi satu NIK, satu nomor induk kependudukan hanya berlaku atau hanya boleh menerima satu kendaraan saja, yang nantinya itu akan diverifikasi oleh lembaga yang nanti akan melakukan verifikasi, dan kemudian juga
penjual motornya yang nantinya akan mendapatkan 7 jutanya itu dari pemerintah juga akan diverifikasi. Jadi ini memang ada proses yang harus dijalani, dan ini tidak mudah ya. Kita juga harus memahami bahwa semua pihak sekarang sedang beradaptasi. Nantinya ketika semua sistem ini sudah bisa diterima dan juga mereka sudah fasih untuk menjalankannya, saya yakin bahwa ini akan sangat membawa dampak sangat signifikan. Jadi siapa yang melakukan screening, siapa yang melakukan pengawasan supaya tepat sasaran? Itu nanti ada pihak yang ditunjuk. Jadi ada semacam lembaga yang sekarang belum ada, Pak Adri? Sudah ada ya, dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi di Kementerian Perindustrian, dan juga dari Elektronika Kementerian. Jadi mereka yang akan nanti memverifikasi dan diajukan oleh dealer kalau ada yang ingin mengajukan subsidi. Kemudian nanti kalau memenuhi persyaratan baru akan diberikan. Nah, nanti si penjualnya juga akan dikompensasi lagi oleh pihak atau lembaga verifikasi independen yang nanti ditunjuk oleh Kemenperin untuk bisa melakukan verifikasi dan mendapatkan penggantian potongan harga tersebut. Untuk motor mulai dari pertengahan Maret lalu, kemudian untuk subsidi mobil listrik sudah mulai 1 April 2023. Kami mengecek di sisapira.id untuk motor sangat sedikit penyalurannya. Evaluasinya bagaimana sebenarnya? Ya, ini masih berjalan ya, dan juga mungkin terlalu dini kalau kita mau menilai sebuah kebijakan yang baru berusia sekitar 1-2 bulan. Sementara implementasinya juga tidak sederhana. Baik. Jadi target 200.000 untuk akhir tahun optimis bisa terpenuhi? Saya percaya begitu, karena jumlah kendaraan roda 2 di Indonesia itu sangat besar dan juga peminatnya ini sudah ditunggu-tunggu ya, terutama baik motor baru maupun motor yang dikonversi. Ini sama-sama nanti akan berhak menerima subsidi untuk mereka yang memenuhi persyaratan. Oke, PKS melihat bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan subsidi listrik sejauh ini, seperti yang tadi kan menyatakan harusnya pada lebih ke public sector atau transportasi publik dibandingkan kendaraan pribadi. Evaluasi apa lagi yang dilihat oleh PKS? Yang jelas pemberian subsidi untuk mobil listrik yang seperti Hyundai, Wuling dan sebagainya itu harganya juga ratusan juta ya, itu juga sudah tidak tepat sasaran. Artinya mau kita pakai kacamata apapun, itu desain kebijakan publiknya tidak tepat. Sehingga resources atau uang rakyat yang dalam APBN itu subsidinya harus tepat sasaran. Kalau itu diarahkan kepada subsidi transportasi publik, itu luar biasa, menjadi insentif. Itu bisa dibuat pilot project di beberapa kota-kota. Saya ingin konfirmasi kepada Pak Adri, berapa sih sebenarnya besar untuk subsidi kendaraan umum listrik, Pak Adri? Pak Adri? Halo? Pak Adri bisa mendengar suara saya? Oke, Pak Adrianto Gandhi akan bergabung nanti bersama kami lagi, tapi yang disebutkan oleh PKS tadi, Mas Khalid, untuk transportasi umum ya. Lalu bagaimana koalisi perubahan, punyakah agenda atau visi ke depan, tawaran ke depan terkait dengan mobil listrik ini supaya bisa ikut dalam pergerakan dunia yang disebutkan bahwa saat ini sedang galak untuk menekan emisi karbon? Di penyampaian pidato Pak Anies cukup sangat jelas ya, bahwa kita akan memberikan afirmasi kebijakan subsidi yang tepat sasaran, yang berkeadilan, yang berhak menerima subsidi. Dan konsep subsidi untuk mobil listrik itu tidak tepat. Kami memiliki agenda agar subsidi, kalaupun kebijakan itu diterapkan, itu diprioritaskan untuk transportasi publik. Oke, Pak Adri sudah bergabung bersama kami kembali. Pak Adri? Ya. Oke, PKS selalu menyatakan bahwa ini lebih baik, lebih tepat sasaran jika digunakan untuk transportasi umum. Untuk insentif khusus transportasi umum, pemerintah punya berapa sih anggarannya? Apakah juga memprioritaskan untuk sektor transportasi publik? Iya, tentu saja. Tadi kan juga sudah dikatakan bahwa sudah ada 220 unit bis dan akan terus bertambah. Jadi memang kita tidak bisa sepotong-sepotong untuk memberikan subsidi ini. Jadi bukan hanya kendaraan transportasi publik saja, tetapi juga sepeda motor yang jumlahnya sangat besar, ya, yang menurut Kementerian LHK itu kontribusi kendaraan BBM itu sampai 70% loh terhadap emisi karbon. Nah itu kan sangat besar sekali. Saya agak
nggak mengerti kalau dikatakan tidak signifikan ya. Nah, itu tidak hanya datang dari kendaraan umum saja, tetapi juga dari sepeda motor dan kendaraan pribadi. Nah, itulah makanya pemerintah memberikan kebijakan ini secara menyeluruh. Bukan hanya kendaraan umum, publik saja, transportasi umum saja, tapi juga sepeda motor dan juga kendaraan pribadi. Oke, berjalan sejak 20 Maret untuk motor, 1 April untuk mobil. Kita tentu nanti akan mengevaluasi bersama kebijakan dari pemerintah terkait dengan kebijakan kendaraan listrik yang diberikan subsidi oleh pemerintah. Terima kasih Pak Adrianto Gani, terima kasih juga Mas Muhammad Khalid sudah bergabung bersama kami di Indonesia Malam. Saudara, KPK tidak percaya kekayaan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana Wijayanto, hanya 2,7 miliar rupiah. KPK pun menemukan ada kejanggalan dalam laporan kekayaan Kadinkes Lampung. Kami hadir selepas jeda, tetap di Sapa Indonesia Malam. Mayora mie oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Duh, susah banget dibersihin. Surprise! Darius? Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pantas Ibu cemas. Pembersih lantai buat lantai. Biasa pakai ini kok. Pindah ke cara baru. Harpic, ahlinya toilet. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, hanya dalam 5 menit. 10 kali lebih bersih. Segampang itu. Terima kasih Harpic. Ingat toilet, ingat Harpic. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 너머로 사또, 운특 이브 너머로 사또. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜. 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 너머로 사또, 운특 이브 너머로 사또. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Hamil? Yeay! Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk.
Sebuah rumah berlantai 2 yang berada di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2. 14 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Meski sempat kesulitan lantaran akses jalan yang sempit, api dapat dipadamkan 20 menit kemudian. Sebuah mobil sedan terjun ke dasar sungai di Klaten, Jawa Tengah. Saat kecelakaan terjadi, ada 2 penumpang di mobil ini termasuk pengemudi. Keduanya selamat dan mengalami luka ringan. Polisi menyebut kecelakaan ini terjadi saat sopir yang masih belajar mengemudi lepas kendali. Tim Reskrim Polsek Jambi Selatan menangkap 3 orang pelaku pencurian sepeda motor di lokasi berbeda. Aksi pelaku mencuri sepeda motor terekam kamera pengawas. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan korban yang mengaku kehilangan motor. Selanjutnya, uang hasil jual motor curian digunakan untuk membeli narkoba. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Hamil? Yeay! Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. KPK tak percaya kekayaan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana Wijayanto, hanya 2,7 miliar rupiah. KPK juga menemukan adanya kejanggalan dalam laporan kekayaan Kadinkes Lampung itu. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan kembali memanggil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana Wijayanto, pekan depan. Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan pihaknya menemukan kejanggalan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang disetor Rehana. Pahala menambahkan LHKPN Rehana diisi oleh stafnya. Karena yang kemarin ternyata dia LHKPN-nya dibikin sama stafnya. Makanya 5 tahun jumlahnya nggak berubah, dia nggak tahu. Jadi kita panggil lagi. Kecil lah, 14 tahun jadi dinas, masa hartanya cuma 2 miliar? Bener-bener aja kan, kalau dikumpul-kumpul dia jadi dewan pengawas di 2 tempat. Kepala dinas dapat. Pokoknya kalau pendapatannya harusnya nggak segitu deh. Tapi karena diisiin orang. Hah? Dewan pengawas RSUD sama apa satu lagi lupa gue. Dalam LHKPN yang diisi oleh stafnya itu, Rehana memiliki harta kekayaan sebesar 2,7 miliar rupiah. Terdiri dari tanah dan bangunan di beberapa wilayah di Lampung mencapai 1,9 miliar rupiah. Rehana juga tercatat memiliki aset berupa alat transportasi dan mesin senilai 450 juta rupiah. Kadinkes Lampung itu juga punya harta bergerak lain senilai 6,7 juta rupiah, serta kas dan setara kas sebesar 300 juta rupiah. Rehana jadi sorotan karena sering memamerkan gaya hidup mewah. Gaya hedon yang ditunjukkan Rehana terlihat saat melakukan tugas kedinasan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung. Rehana kerap menggunakan tas-tas mewah berharga ratusan juta rupiah di berbagai kegiatan. Dalam sebuah foto, Rehana terlihat menenteng tas Hermes Birkin Togorok Tomato yang dibanderol seharga 200 juta rupiah. Pada foto lainnya, Rehana terlihat memegang tas Hermes Birkin lain berwarna nude dengan harga kisaran 200 juta rupiah. Rehana juga memiliki tas Louis Vuitton Petit Shop senilai 47 juta rupiah yang ia gunakan saat menjadi pembicara di sebuah acara. Tas mewah lainnya yang dimiliki Rehana ialah merek Louis Vuitton Klani MM senilai 38 juta rupiah. Kadinkes Lampung ini juga memiliki tas mewah merek Lady Dior edisi terbatas yang dibanderol dengan kisaran harga 52 juta hingga 290 juta rupiah. Sementara ia juga memiliki tas mini Dior tote bag yang dibanderol seharga 41 juta rupiah. Rehana sudah 14 tahun menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Beberapa kali namanya terseret kasus dugaan korupsi, namun hanya sebagai saksi dan beberapa kali diperiksa. Ia sempat diperiksa dalam kasus kebijakan pengadaan bus rumah sakit keliling pada 2013. Selain itu, ia juga jadi saksi dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan peralatan kesehatan puskesmas di Dinas Kesehatan Lampung tahun 2016. KPK mengundang Rehana untuk menjalani klarifikasi kekayaan pada Senin lalu.
Ia dicecar tim LHKPN KPK sekitar 3,5 jam. Usai menjalani klarifikasi, Rehana enggan mengungkap materi yang ditanyakan tim LHKPN. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, KPK terus menelusuri laporan kekayaan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana Wijayanto, yang dinilai mencurigakan. KPK menyebut LHKPN Reihana diisi stafnya. Selain itu, KPK mengatakan Reihana memiliki 6 rekening bank, tapi hanya 1 yang dilaporkan dalam LHKPN. Apa yang harus dilakukan KPK membongkar harta kekayaan pejabat yang mencurigakan. Kita akan sapa pakar hukum pidana Jamin Ginting. Pak Jamin, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livia. Pak Jamin, kalau dalam kasus Kadinkes Lampung ini, Ibu Reihana, kita mulai dari sisi hukumnya dulu. Memberikan keterangan di LHKPN yang tidak benar, ini sanksi hukumnya apa? Ya, jadi kalau LHKPN itu kan merupakan bukan suatu kewajiban. Ya. Kalau mau menjabat, ya melaporkan LHKPN. Kalau tidak menjabat, tidak ada sanksi. Mau lapor atau tidak lapor juga nggak apa-apa, begitu. Nah, itu yang menjadi dasar. Kalaupun ada sanksi karena tidak melaporkan, sanksi administratif karena kedudukannya sebagai ASN. Ya. Gitu. Nah, sekarang kalau orang sudah melaporkan kepada institusi negara, tetapi laporannya tidak benar, berarti ada indikasi laporan palsu. Nah, kalau laporan palsu atau memberikan keterangan palsu kepada pejabat negara, harusnya ada sanksi pidana umumnya, bukan tipikor ya dalam konteks ini. Tapi ada nggak sanksi pidana umumnya? Harusnya ada, kalau menurut saya bisa gitu. Jadi kalau seseorang memberikan keterangan tidak benar terkait dengan harta kekayaannya dengan sengaja, ya harusnya dengan sengaja. Untuk apa? Supaya hartanya tidak bisa diketahui oleh negara. Harusnya itu menjadi dasar memberikan keterangan tidak benar kepada pejabat negara. Tetapi dalam konteks LHKPN ini bisa dikoreksi, Mbak Livia. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi bisa dikoreksi. Oh, saya lupa. Oh, anak buah saya yang bikin. Nah, ini yang menjadi permasalahan dalam LHKPN. Sehingga itu dianggap sebagai bisa memperbaiki, bisa mengoreksi. Begitu. Artinya bisa nggak KPK kemudian maju untuk melakukan penyelidikan, investigasi dari laporan LHKPN? Kalau untuk LHKPN nggak bisa, tapi untuk memberikan keterangan tidak benar kepada pejabat negara harusnya dalam tindak pidana umum itu bisa, ya kecuali kalau ada pasal penggelapan, ya dalam tindak pidana korupsi kan ada pasal terkait penggelapan, tetapi penggelapan itu kan terhadap uang negara, begitu. Nah ini kan tadi sudah dikatakan ada beberapa tindak pidana korupsi yang tidak sampai selesai, begitu yang diduga dilakukan kan. Kalimat seperti itu. Nah, kalau, itu sebenarnya yang harus ditelusuri. Oke, kalau tadi Anda katakan kan ada banyak celah kalau kita berangkat dari LHKPN karena mungkin saja diisi stafnya masih bisa dikoreksi dengan alasan lupa atau misalnya aset tersebut baru didapatkan kemudian baru ditambahkan lagi ke LHKPN. Artinya gini, kalau misalnya sekarang ini tidak sinkron antara harta yang seluruhnya dimiliki dengan LHKPN yang dilaporkan, ketika kemudian ini bisa dikatakan keterangan palsu, mungkin nggak masuk dari situ? Jadi keterangan palsu itu ada niat, kehendak dengan sengaja untuk membuat hartanya itu tidak bisa ditelusuri, ya, atau ada keterangan palsu, contohnya ada dokumentasi bohong. Nah itu yang menjadi dasar. Nah inilah ranah dari pidana umum, bukan KPK, begitu ya. Nah, jadi ini harus diserahkan. Kalau menurut saya KPK, tolong diserahkan kepada Barreskrim untuk menelusuri ada nggak bahwasanya ini sebagai suatu memberikan keterangan palsu dengan sengaja supaya hartanya tidak ketahuan. Nah, permasalahan kita memang adalah kita tidak memiliki konteks undang-undang aset recovery, ya penelusuran aset. Jadi harusnya dia dilaporkan hartanya sedikit, setelah sekarang banyak, maka selisih antara laporan awal dengan sekarang itulah yang harus langsung disita, ya, oleh negara sampai dia bisa membuktikan itu berasal dari harta yang didapat dari yang sah. Nah itu harusnya dilakukan, ya, kalau memang ada aset recovery yang menjadi dasar kita undang-undang perampasan. Cuma kan sekarang belum ada. Ya, itu juga nanti KPK menyatakan itu membuktikannya bagaimana? Bisa aja contohnya dia bilang dari harta yang sah. Saya kira bisa,
bisa KPK contohnya ya, saya kasih tahu, saya sedikit kasih pelajaran, asetnya disita dulu sampai dia nanti dasar penyitaannya apa, laporan pidana apa? Pidana, tapi penyitaan aset itu atas dasar apa, Pak? Pidana umum, memberikan keterangan palsu terkait dengan keterangan asetnya tidak benar. Meskipun sanksi LHKPN, meskipun tidak didaftarkan sekalipun, itu hanya mengenakan sanksi administratif, tapi kemudian ketika datanya yang dilaporkan tidak sesuai dengan harta yang dimiliki, itu kemudian KPK punya kewenangan masuk ke ranah pidana umum untuk menyita aset tersebut? Bukan, itu Barreskrim menyita, bukan KPK sekali lagi. Oke, Barreskrim. Tapi Barreskrim melakukan penyitaan terkait dari keterangan palsu terkait dengan harta KPK ditambah TPPU. Nah, itu yang harusnya nanti dilakukan, bukan KPK. Karena KPK nggak memiliki kewenangan terhadap tindak pidana umum. Dia hanya tindak pidana korupsi. Bisa dikenakan TPPU tanpa kemudian ada kasus yang menyertainya? Ya, kasus tadi. Kasus memberikan keterangan tidak benar kepada pejabat negara terkait dengan harta yang ada dengan sengaja untuk menghindari pemeriksaan. Kalau tadi kita berangkat dari kasusnya Rehana, ini kan saya yakin pejabat semacam Bu Rehana ini tidak hanya beliau, artinya banyak pejabat-pejabat lain yang mungkin saja LHKPN-nya diisi oleh stafnya yang memang tidak mengetahui secara detail aset-aset yang dimiliki. Ini artinya celahnya begitu besar untuk lolos dari jeratan hukum seperti tadi yang kita bicarakan. Hampir, ya saya katakan hampir semua keterangan-keterangan terkait LHKPN itu ada yang tidak mau melaporkan atau melaporkan tidak benar. Jadinya sekarang tugas KPK harusnya menginventarisasi semua LHKPN, orang itu, semua pejabat, waktu masa dia menjabat, dan setelah berakhir menjabat, atau pada saat ini. Nanti lihat selisihnya berapa. Kalau terlalu signifikan, ya, dan ada PPTATK, itu ditanyakan, dipanggil satu-satu. Kalau dia tidak bisa menjelaskan hartanya, masukkan unsur pidana saya katakan tadi, memberikan keterangan tidak benar, masukkan TPPU. Nah, inilah negara tidak bisa menyita semuanya itu. Jadi itu yang menjadi dasar harusnya dilakukan saat ini sebelum undang-undang perampasan aset itu muncul begitu. Karena kan sangat kita butuhkan kan belum sampai ada pembicaraan sejauh ini. Nah, itu yang harusnya dilakukan. Jadi tugas KPK adalah menginventarisasi seluruh LHKPN. Ini kan seperti gunung es ya, ya. Ini cuma satu, tapi sebenarnya banyak sekali orang-orang seperti ini begitu. Mungkin karena media aja yang menyoroti kan terkait dengan sosmed. Tapi kalau yang nggak kelihatan lebih banyak lagi menurut saya. Oke, artinya sekarang bagaimana kemudian membedah satu persatu, adakah kemudian keanehan dari laporan LHKPN sejumlah pejabat negara, terutama mereka yang disorot oleh media sosial sekarang ya? Benar, itulah. Makanya kita kan perlu untuk mencita kerugian negara karena dia pejabat kan, kecuali swasta kita nggak urusan lah ya. Tapi karena dia pejabat, mempunyai kewenangan untuk melaporkan hartanya, itu harus dilakukan oleh KPK. Oke, terima kasih Pak Jamin Ginting, pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Ya. Saudara, sebuah mobil sedan mengalami kecelakaan tunggal dan terjun ke jurang sedalam 20 meter. Informasi lebih lengkap usai jeda. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan.
Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Gentle Gen, kelompok deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelompok deterjen tumbuhan. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame. Isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari gandum. Seenak itu, sekenyang itu. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Capek, kurang ion, stop. Tarik nafas. Minum Isoplas Koko. Baru nih, isotonik yang seenak kelapa muda Thailand plus 7 ion lengkap. Cepat diserap, tubuh terhidrasi sempurna. Excellent ionnya bikin badan fit, kembali excellent. Cobain Isoplas Koko baru. Semangat hadapi hari, aktif terus. Seenak kelapa Thailand. Ini baru Excellent Koko with Isoplas Koko. Excellent Hydration dari Wingsfood. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, sebuah mobil sedan mengalami kecelakaan tunggal dan terjun ke jurang sedalam 20 meter di Sungai Manton, Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa itu terjadi diduga akibat pengemudi panik salah menginjak pedal gas saat belajar setir mobil. Tak ada korban jiwa akibat kejadian ini, tapi pengemudi mengalami luka ringan. Mobil rusak cukup parah bagian depan dan belakang, baik kaca depan maupun belakang juga terlihat pecah. Polisi mengatakan mobil sedan yang terjun ke jurang karena pengemudi masih belajar setir mobil panik, sehingga seharusnya menginjak pedal rem justru menginjak pedal gas. Akibatnya mobil melaju menabrak gawang lapangan dan terjun ke jurang Sungai Manton sedalam 20 meter. Tadi untuk anggota yang turun yaitu belajar mobil. Dengan belajar mobil di lapangan Gedaren, nah pas itu istilahnya panik atau apa, keinjak gasnya tadinya langsung bablas, nabrak tiang gawang, lanjut terjun ke sungai, kedalaman 20 meter. Saudara, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melakukan investigasi penyebab kecelakaan bus terjun ke sungai di objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dari pemeriksaan rem tangan, KNKT menyebut rem berfungsi normal dan dalam kondisi terkunci. Tim KNKT memeriksa secara detail bangkai bus yang terjun ke sungai di objek wisata Guci, Kabupaten Tegal pada Selasa sore kemarin. Terkait informasi viral di media sosial yang menyebut ada anak kecil bermain handbrake, Wildan mengatakan kemungkinan tersebut sangat kecil karena berdasarkan temuan tim di lapangan, tuas rem tangan dalam kondisi ditarik pengemudi bus. Pada saat diangkat roda juga terkunci dan bus meluncur melambat atau tertahan handbrake. Pemeriksaan di lokasi kejadian, posisi bus saat parkir berada di turunan dengan grade kemiringan 23 sampai 28%, padahal kemampuan handbrake menahan beban kendaraan hanya dengan grade kemiringan 18% dari berat yang diperbolehkan. Selain itu, kondisi tanah di lokasi merupakan tanah gembur sehingga ganjal roda mudah ambles. Luasnya kondisinya masih. Kalau kesimpulan awal dari penjelasan penguji, satu handbrake-nya ngunci, dua posisi roda belakangnya ngunci, jadi ya bekerja. Cuma bekerjanya seberapa besar yang ini akan kita. Pak, kalau informasi yang viral Pak di medsos ada anak kecil yang bermain handbrake, gimana Pak? Kemungkinannya Pak? Kalau saya melihat kemungkinan itu tipis ya. Pertama nih ya, temuan di lapangan ya, itu handbrake-nya narik. Saudara, polisi menangkap warga negara asing asal Iran yang mengedarkan narkotika jenis sabu cair. Dari pelaku, polisi menyita 260 kg sabu cair.
Dari video penangkapan milik Direktorat Narkoba Polda Jambi, pelaku tertangkap di perairan Banten saat membawa narkoba sabu cair. Saat penangkapan, pelaku berusaha kabur dengan cara loncat dari perahu. Namun pelaku berhasil ditangkap bersama barang bukti sabu cair yang disimpan dalam 5 jerigen. Pengungkapan peredaran narkotika jenis metafetamin atau sabu ini merupakan hasil kerjasama dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Jadi kegiatan-kegiatan ini merupakan joint investigation yang jelas Polda Jambi mendapat backup penuh dari Mabes Polri sehingga berhasil mengungkap daripada peredaran narkotika ini jaringan Iran Indonesia. Saudara, polisi menangkap pelaku pembunuhan disertai mutilasi di Semarang, Jawa Tengah. Selain pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti uang, linggi, serta sepeda motor yang digunakan untuk melarikan diri. Pelaku dibawa ke Mapolrestabes Semarang usai ditangkap di rumah temannya daerah Banjarnegara, Jawa Tengah. Pelaku membunuh korban yang merupakan majikannya di tempat depot air isi ulang karena diduga sakit hati. Aksi pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan pelaku sudah direncanakan 3 hari sebelumnya saat pelaku dapat tamparan dari korban usai mengantar pesanan air isi ulang. Usai membunuh dan memutilasi korban Jumat malam, pelaku kemudian menyemen tubuh korban. Dijerat dengan pasal KUHP pasal 340 pembunuhan berencana, di mana disebutkan dalam pasal itu ancaman hukumannya hukuman 20 tahun penjara. Tidak ada pemeriksaan kejiwaan nggak, Pak? Imam statusnya saat ini sebagai saksi, tapi kan nanti akan kita dalami lagi. Saudara, 450 penerjun Yonif Para Raider 501 Madiun menggelar latihan terjun payung di Kecamatan Udanawu, Blitar, Jawa Timur. Lebih lengkap usai jeda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh ye. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Capek, kurang ion, stop. Tarik nafas. Minum Isoplas Koko. Baru nih, isotonik yang seenak kelapa muda Thailand plus 7 ion lengkap. Cepat diserap, tubuh terhidrasi sempurna. Excellent ionnya bikin badan fit, kembali excellent. Cobain Isoplas Koko baru. Semangat hadapi hari, aktif terus. Seenak kelapa Thailand. Ini baru Excellent Koko with Isoplas Koko. Excellent Hydration dari Wingsfood. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, Roma Kelapa. Spesial.
biskuit nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜. 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. 450 penerjun dari Yonif Para Raider 501 Madiun menggelar latihan terjun payung di Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Aksi terjun payung ini dilakukan untuk melihat kemampuan para prajurit merebut sasaran dengan menggunakan sarana udara. Satu persatu, para prajurit terjun dari pesawat Hercules di ketinggian 6.000 kaki atau sekitar 1.800 meter. Aksi personel para Raider 501 Madiun membuat warga Udanau terpukau. Langit Kecamatan Udanau pun dihiasi aksi personel melakukan terjun payung. Para personel berhasil mendarat dengan sempurna. Ini adalah dari agendanya setiap tahun satu batalan yang lintas darat ini terjun. Ini kegiatannya adalah dari Satuan 501 yang berada di Madiun, jumlah semuanya ada 450 personil. Seharusnya didukung oleh 4 pesawat dari Hercules TNI AU, tetapi karena kita tahu sendiri keterbatasan pesawat, juga ada agenda KTT ASEAN. Sekarang kita didukung 1 pesawat sehingga harus pulang pergi 4 kali. Seharusnya sekali drop 450 selesai. Saudara Presiden Joko Widodo resmi membuka perhelatan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-42 di Hotel Merurah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Presiden Jokowi menekankan ASEAN harus mampu jadi motor perdamaian dan pertumbuhan dunia. Jokowi menjelaskan kondisi ekonomi global belum sepenuhnya pulih. Di sisi lain, rivalitas antar negara semakin tajam yang menyebabkan dinamika dunia semakin tak terprediksi. Menurut Jokowi, dengan persatuan ASEAN akan mampu jadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan. Kita harus memastikan ASEAN mampu lebih tanggap dan resilient menghadapi tantangan sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan menjadi kawasan yang aman, stabil, dan demokratis. Saudara, Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura mendaftarkan 580 bakal calon legislatif DPR untuk 84 daerah pemilihan. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang memastikan keterwakilan perempuan sebanyak 32%. Rabu pagi KPU menerima rombongan Partai Hanura dan menerima secara simbolis pendaftaran bakal calon anggota legislatif. Partai Hanura jadi partai politik kedua yang mendaftarkan bakal calon legislatif ke KPU setelah PKS 8 Mei kemarin. Kita menyerahkan daftar caleg sebanyak 580 orang. Dan 84 dapil semuanya lengkap. Saudara, pertemuan sangat singkat sesuai dengan jadwal yang telah diatur oleh KPU. Ingin turut membangun daerah sesuai pembangunan yang sudah dilakukan oleh negara pada saat ini harus diteruskan siapapun nanti yang akan menang dan kemudian tetap meneruskan pembangunan itu ke daerah-daerah. Itu sebabnya dapil-dapil 84 daerah wajib memenangkan perjuangan ini. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU bersama dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP sepakat akan merevisi Pasal 8 PKPU nomor 10 tahun 2023. Pasal tersebut direvisi karena dinilai mengurangi keterwakilan perempuan di pemilu 2024. KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat mengubah Pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 10 tahun 2023 mengenai penghitungan 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan. Pasal ini sebelumnya mengatur mengenai pembulatan ke bawah jika keterwakilan perempuan dalam pecahan desimal kurang dari 0, karena dinilai mengurangi keterwakilan perempuan, maka pembulatan angka pecahan akan ke atas. Selanjutnya KPU akan segera menghubungi Komisi 2 DPR untuk mengkonsultasikan perubahan isi pasal. Untuk dilakukan sejumlah perubahan dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2023
terutama yang berkaitan dengan cara penghitungan 30% jumlah bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota perempuan di setiap dapil. Yang kedua, KPU akan melakukan perubahan ketentuan pada pasal 8 ayat 2 Peraturan KPU nomor 10 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota sebagai berikut. Jadi dalam teks yang sekarang ini, pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 10 2023. Saudara Gubernur Jawa Tengah yang sekaligus baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke ulama yang juga anggota One Team Press Habib Lutfi bin Yahya. Ganjar mengaku banyak mendapat ujangan dari Habib Lutfi. Ganjar menyatakan pertemuannya kali ini hanya silaturahmi biasa karena sudah sekitar 2 tahun ia tak sowan ke Habib Lutfi. Dalam pertemuan ini Ganjar menerima ujangan tentang bagaimana merawat kebangsaan di Indonesia. Ganjar juga berdiskusi soal kondisi keamanan Indonesia dengan Habib Lutfi. Beliau cerita bagaimana bangsa dan negara ini mesti dikelola dengan baik, mesti mendengarkan banyak pihak gitu ya, sehingga mendapatkan solusi tengah yang bagus dan bersama-sama menuju ke depan. Karena situasi yang ada di luar Indonesia juga sedang tidak mudah. Partai Persatuan Pembangunan memastikan Sandiaga Uno belum bergabung dengan P3. Soal rencana Sandi diusulkan sebagai cawapres Ganjar Pranowo juga belum dibahas. P3 mengaku tidak dalam konteks memaksa atau mendesak Sandiaga Uno jadi kader P3. Hingga kini P3 belum menerima pernyataan resmi Sandiaga untuk jadi kader. P3 juga menepis isu PDI menolak Sandiaga Uno sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo dalam Pilpres mendatang. P3 memastikan tidak bisa mengajukan nama Sandiaga Uno sebagai cawapres sebelum yang bersangkutan resmi berseragam partai berlambang Ka'bah ini. Terkait dengan belum bergabungnya Pak Sandiaga Uno ke P3, ya itu tanyakan ke Pak Sandiaga Uno karena itu hak politik dari Pak Sandiaga Uno. P3 tidak dalam konteks memaksa ataupun mendesak-desak, kan itu hak politik seseorang. Mau bergabung silahkan, mau seperti apa silahkan. Yang kedua, apakah putus asa karena tidak diajukan sebagai calon presiden ke Ganjar, itu kita belum bicara itu. Karena P3 hari ini mengkomunikasikan dengan PDIP hasil Rapimnas, yang mana hasil Rapimnasnya menyebutkan bahwa cawapresnya diupayakan dari kader P3. Nah, Saudara Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespons kritik bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan terkait subsidi kendaraan listrik. Lebih lengkap usai jeda. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, aksi pencurian sepeda motor terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Motor terparkir di teras rumah saat dicuri. Dari rekaman CCTV yang terpasang di rumah warga, terlihat dua pelaku datang menggunakan sebuah motor. Kemudian salah satu turun sambil mengawasi target yang akan dicuri. Satu pelaku lain yang menggunakan motor mempersiapkan diri untuk kabur. Pemilik motor yang mengetahui motornya hilang langsung melapor ke Polres Purwakarta. Pihak kepolisian pun melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol.
Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan olesternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Kita tegar. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Fresh and Natural Special Edition with BT21. Power out. Wanginya beda. Human Warmth. Bikin kamu lebih fresh. Come on. Human Warmth. Wow, nempel terus wanginya. Human Warmth. Spray, spray, spray. Feel fresh every day. Wanginya mood booster banget. I love it. Ini special edition. Yuk beli sekarang. Fresh and Natural Special Edition with BT21. Be fresh, spread your look. Wingscare, seri kandung Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Fresh and Natural Special Edition with BT21. Power out. Wanginya beda. Human Warmth. Bikin kamu lebih fresh. Come on. Human Warmth. Wow, nempel terus wanginya. Human Warmth. Spray, spray, spray. Feel fresh every day. Wanginya mood booster banget. I love it. Ini special edition. Yuk beli sekarang. Fresh and Natural Special Edition with BT21. Be fresh, spread your look. Wingscare. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Fresh and Natural Special Edition with BT21. Wanginya beda. Bikin kamu lebih fresh. Wow, nempel terus wanginya. I love it. Ini special edition. Yuk beli sekarang. Fresh and Natural Special Edition with BT21. Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik kebijakan subsidi kendaraan listrik yang dilakukan pemerintah. Menanggapi pernyataan Anies, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan insentif atau subsidi kendaraan listrik sudah berdasarkan studi komprehensif. Luhut menjelaskan mobil listrik tidak menimbulkan polusi yang merusak lingkungan. Pemberian insentif atau subsidi kendaraan listrik sudah berdasarkan studi, bukan hanya di Indonesia saja, bahkan di seluruh dunia. Luhut berpesan jika ada pihak yang belum jelas soal mobil listrik bisa datang menemui dirinya. Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi saya kira ya seluruh dunia, bukan hanya kita, jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya nggak tahu mengenai itu, ya nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu nggak benar omongannya.
Saudara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik kebijakan subsidi kendaraan listrik yang diterapkan pemerintah. Menurut Anies, kebijakan subsidi kendaraan listrik bukan solusi masalah lingkungan hidup. Anies menyatakan pemilik kendaraan listrik justru dari kalangan yang tidak perlu disubsidi. Pemberian subsidi yang tidak tepat justru akan menambah kemacetan karena pemilik kendaraan listrik tidak menggantikan kendaraan yang ada di garasinya. Anies mengungkapkan emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Menurut Anies seharusnya memperbanyak kendaraan listrik untuk angkutan umum, bukan untuk kendaraan pribadi. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit. Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Kita ingin dorong ke depan, insya Allah jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintahan hari ini, ke depannya nantinya dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan. Kendaraan-kendaraan logistik berbasis listrik. Bukan pribadi, tapi kendaraan umum. Pada pertengahan Maret lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi kendaraan listrik. Untuk pembelian motor listrik, pemerintah memberikan subsidi 7 juta rupiah. Untuk tahun ini, kuota subsidi sebesar 200.000 unit. Sementara konversi ke motor listrik, pemerintah juga memberikan subsidi 7 juta rupiah. Insentif kendaraan listrik, mobil listrik PPN 10% ditanggung pemerintah. Kuota 2023 sebanyak 35.900 unit, bus listrik PPN-nya 5% ditanggung pemerintah. Kuota 2023 sebanyak 138 unit. Saudara, KPK tak percaya kekayaan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana Wijayanto, hanya 2,7 miliar rupiah. KPK juga menemukan adanya kejanggalan dalam laporan kekayaan Kadinkes Lampung itu. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan kembali memanggil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana Wijayanto, pekan depan. Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan pihaknya menemukan kejanggalan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang disetor Reihana. Pahala menambahkan LHKPN Reihana diisi oleh stafnya. Karena yang kemarin ternyata dia LKPN-nya dibikin sama stafnya, makanya 5 tahun jumlahnya nggak berubah, dia nggak tahu. Jadi kita panggil lagi. Kecil lah, 14 tahun jadi dinas, masa hartanya cuma 2 miliar? Bener-bener aja kan, kalau dikumpul-kumpul dia jadi dewan pengawas di 2 tempat, kepala dinas dapat. Pokoknya kalau pendapatannya harusnya nggak segitu deh. Tapi karena diisiin orang. Hah? Dewan pengawas RSUD sama apa satu lagi lupa gue. Dalam LHKPN yang diisi oleh stafnya itu, Reihana memiliki harta kekayaan sebesar 2,7 miliar rupiah. Terdiri dari tanah dan bangunan di beberapa wilayah di Lampung mencapai 1,9 miliar rupiah. Reihana juga tercatat memiliki aset berupa alat transportasi dan mesin senilai 450 juta rupiah. Kadinkes Lampung itu juga punya harta bergerak lain senilai 6,7 juta rupiah, serta kas dan setara kas sebesar 300 juta rupiah. Reihana jadi sorotan karena sering memamerkan gaya hidup mewah. Gaya hedon yang ditunjukkan Reihana terlihat saat melakukan tugas kedinasan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung.
Rehana kerap menggunakan tas-tas mewah berharga ratusan juta rupiah di berbagai kegiatan. Dalam sebuah foto, Rehana terlihat menenteng tas Hermes Birkin Togoro Tomato yang dibanderol seharga 200 juta rupiah. Pada foto lainnya, Rehana terlihat memegang tas Hermes Birkin lain berwarna nude dengan harga kisaran 200 juta rupiah. Rehana juga memiliki tas Louis Vuitton Petit Shop senilai 47 juta rupiah yang ia gunakan saat menjadi pembicara di sebuah acara. Tas mewah lainnya yang dimiliki Rehana ialah merek Louis Vuitton Klani MM senilai 38 juta rupiah. Kadinkes Lampung ini juga memiliki tas mewah merek Lady Dior edisi terbatas yang dibanderol dengan kisaran harga 52 juta hingga 290 juta rupiah. Sementara ia juga memiliki tas mini Dior tote bag yang dibanderol seharga 41 juta rupiah. Rehana sudah 14 tahun menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Beberapa kali namanya terseret kasus dugaan korupsi, namun hanya sebagai saksi dan beberapa kali diperiksa. Ia sempat diperiksa dalam kasus kebijakan pengadaan bus rumah sakit keliling pada 2013. Selain itu, ia juga jadi saksi dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan peralatan kesehatan puskesmas di Dinas Kesehatan Lampung tahun 2016. KPK mengundang Rehana untuk menjalani klarifikasi kekayaan pada Senin lalu. Ia dicecar tim LHKPN KPK sekitar 3,5 jam. Usai menjalani klarifikasi, Rehana enggan mengungkap materi yang ditanyakan tim LHKPN. Tim Liputan Kompas TV. Saudara mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawinegara divonis 17 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Putusan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa 20 tahun penjara. Dalam perkara penukaran barang bukti sabu dengan tawas, hakim menilai hal yang meringankan Dodi adalah terdakwa kooperatif dan menyesali perbuatannya. Dodi juga dianggap tidak ikut menikmati hasil dari penjualan narkoba, sementara hal yang memberatkan karena Dodi dinilai telah bertentangan dengan tugas penegakan hukum yang seharusnya memberantas narkoba. Selain itu, sebagai Kapolres, Dodi juga merusak citra kepolisian. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Sementara itu, Linda Pujiastuti alias Anita Cepu dijatuhi vonis 17 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Linda dinilai bersalah dalam kasus narkoba yang turut menjerat mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa. Hal yang memberatkan vonis adalah Linda dinilai menikmati keuntungan sebagai perantara penjualan sabu. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Terdakwa telah menikmati keuntungan sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu. Hal-hal yang meringankan, terdakwa jujur, mengakui dan menyesali perbuatannya. Terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti tersebut dalam putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Kemarin hakim telah menjatuhkan vonis terhadap mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa penjara seumur hidup. Hari ini mantan anak buah Teddy AKBP Dodi Prawinegara dijatuhi hukuman penjara 17 tahun denda 2 miliar rupiah. Sementara perantara penjual sabu Linda Pujiastuti dijatuhi hukuman yang sama. Saudara, masih panasnya perang di Ukraina jadi penyebab parade hari kemenangan Rusia di Perang Dunia Kedua tidak menampilkan kekuatan militer secara besar-besaran. Lebih lengkap usai jeda.
pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le mineral. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan, bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut, wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, minyak lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 너머로 1, 운특 2번 너머로 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜. 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 너머로 1, 운특 2번 너머로 1. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. 8.000 tentara mengikuti parade Victory Day di lapangan Merah Mosuah. Parade untuk memperingati kemenangan Rusia atas Nazi Jerman di Perang Dunia Kedua. Namun, jumlah tentara yang dilibatkan dalam parade ini jadi yang terendah sejak 2008. Ketika parade digelar tahun 2020, saat dunia dilanda pandemi COVID, jumlah tentara yang terlibat sebanyak 13.000 personel. Sementara tahun lalu, 11.000 tentara dilibatkan dalam kegiatan ini. Parade Victory Day tahun ini juga tidak menampilkan aksi pesawat tempur yang melintas di atas lapangan merah. Pawai keluarga sambil membawa foto tentara yang tewas Perang Dunia Kedua juga dibatalkan di sejumlah kota. Whole sectors of Russian military capability that were simply missing. Tanks, artillery, air defense, probably because they are either busy or already destroyed in Ukraine. In fact, somebody's pointed out there were more tanks, Russian tanks already destroyed and on display in Kiev than there were actually taking part in the parade this year. Sementara itu, kembang api menerangi langit Moskwa sebagai bagian perayaan memperingati 73 tahun kemenangan pasukan Rusia atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Hari kemenangan yang diperingati setiap tanggal 9 Mei adalah hari libur paling penting di Rusia yang dirayakan di seluruh negara itu, juga di banyak negara bekas Uni Soviet.
Saudara, kabar gembira untuk kalian para pecinta Coldplay. Grup band asal London, Inggris ini akan hadir dan memeriahkan konser di Jakarta 15 November mendatang. Lebih lengkap usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Tickets will be on sale at coldplayinjakarta.com. Tour delivered by DHL, the official logistics partner, and proudly promoted by 10% and Pecan. Sedia payung sebelum hujan. Ih, sedia Altex waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex waterproofer, anti rembes paling the best. Warnanya? Heh, banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex waterproofer anti rembes paling the best. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. First Media mengundang para pelanggan setia untuk mengisi kuesioner. Tapi mereka tak menyangka ini bukan kuesioner biasa. Ya, kuesioner. Lewat kue, pelanggan bercerita pengalaman mereka. Kini, First Media lebih kencang, lebih bebas. Mereka telah membuktikan rasanya. Pastinya lebih seru. Siap-siap ketagihan paket baru First Media. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Kamsut? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Saudara, kabar gembira untuk kalian para pecinta Coldplay. Grup band asal London, Inggris ini akan hadir dan memeriahkan konser di Jakarta 15 November mendatang. Grup band Coldplay akan meriahkan Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta dalam Coldplay Music of Spheres World Tour. Antusias calon penonton konser Coldplay Indonesia begitu besar usai sang promotor, PK Entertainment, mengumumkan kabar resmi dari band asal Inggris itu. Chris Martin dan kawan-kawan melalui laman YouTube promotor menyatakan turut bersemangat untuk konser di Jakarta. Halo, apa kabar yang ada di Indonesia? Kami sangat bersemangat untuk mengumumkan konser pertama kami di negara indahmu. Kami akan ada di Indonesia, di Jakarta, pada tanggal 15 November. Dan kami berharap untuk bertemu dengan kalian di sana. Hingga saat ini pihak promotor belum merilis harga tiket konser Coldplay di Jakarta secara resmi.
Namun penggemar di Indonesia disebut-sebut telah menanti rilis resmi tiket konser Coldplay di GBK serta bersiap untuk war tiket atau saling terdahulu demi mendapatkan tiket. Coldplay merupakan grup band asal London, Inggris yang didirikan pada tahun 1996. Lagu Yellow dari album Parachute inilah yang pertama kali membawa Coldplay terkenal di mata dunia. Personel Coldplay diisi oleh Chris Martin sebagai vokalis, Johnny Buckland sebagai gitaris, Guy Berryman sebagai bassis, dan Will Champion sebagai drummer, menjadi idola pencinta musik Indonesia dan dunia. Bagaimana tidak dicintai, Coldplay meraih 7 kali Grammy Awards, 4 Billboard Music Award, hingga 4 kali menjadi Best British Group. Ini merupakan kali pertamanya Coldplay akan datang ke Indonesia. Chris Martin dan kawan-kawan akan meriahkan Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta setelah menyelesaikan konsernya di Taiwan dan Jepang. Jadi 15 November akan jadi hari cuti bersama. Hanya war tiket tapi war cuti juga ya. Iya, termasuk saya sama Cindy lagi berebutan cuti. Demi Coldplay. Ya saudara, 2 jam sudah sampai Indonesia Malam menemani Anda. Ikuti terus perkembangan pemilu melalui Kompas TV, independen terpercaya, dan sukseskan pemilu 2024. Dan terus update informasinya bersama kami. Saya Liviana Charlisa. Dan saya Cindy Sitiarani. Terima kasih bersama Anda. Sampai jumpa. rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan meminta negara netral tak memengaruhi rakyat menuju pemilihan presiden 2024. Lalu benarkah Jokowi mengintervensi urusan politik jelang pemilu? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum. Jokowi intervensi Pesta Demokrasi, Rabu 10 Mei, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Halo, apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan program Berita Utama akan menemani dan mengisi ruang informasi Anda. Bersama dengan saya, Rizuna Gali. Dan saya masih Tarigan. Saudara Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri menangkap 2 orang tersangka kasus perdagangan manusia 20 WNI yang disekap di Myanmar. Dan informasi lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Juga berita utama lain yang aktual untuk Anda simak diantaranya. Hubungan Presiden Jokowi dengan Partai Nasdem menjadi sorotan. Bila dulu kedua pihak ini sangat mesra, kini pasca Nasdem membentuk koalisi perubahan dan mencapreskan Anies Baswedan, hubungan keduanya menjadi dingin.
Para delegasi KTT ASEAN di Labuan Bajo dijamu dengan berbagai pertunjukan kesenian dan jamuan aneka hidangan laut. Dipastikan akan datang ke Jakarta dan menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 15 November 2023. Demam konser Bad Coldplay mulai ramai jadi perbincangan. Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Diduga akibat korsleting listrik, 2 rumah mewah di Kelurahan Ancol, Jakarta Utara hangus terbakar. Kobaran api dengan cepat melalap 2 rumah mewah di perumahan elit Karangbolong, Jalan Parangtritis, Selasa malam. Api awalnya membakar lantai 2 salah satu rumah. Kemudian api merembet ke rumah kosong di sebelahnya. 6 penghuni rumah berhasil keluar menyelamatkan diri. Sedikitnya 17 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Penjaga rumah tidak mengetahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga kuat terjadi korsleting listrik. Satu rumah warga di Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur juga hangus terbakar akibat obat nyamuk. Dalam video yang direkam warga, tampak api yang besar membakar seluruh bangunan rumah yang berada di permukiman padat penduduk pada Selasa dini hari. Dugaan sementara kebakaran akibat obat nyamuk bakar yang menyambar ke sejumlah barang di dalam rumah. Api dapat dipadamkan setelah 11 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban dalam peristiwa ini dan kasus kebakaran sudah ditangani polisi. Saudara, rayakan kelulusan sekolah, sejumlah siswa keroyok seorang warga di Rembang, Jawa Tengah. Video aksi pengeroyokan siswa saat kelulusan sekolah ini di Jalan Pantura Rembang, Lasem sempat viral di media sosial. Polisi mengatakan aksi pengeroyokan terjadi karena adanya kesalahpahaman antar pelajar yang sedang konvoi kelulusan dan warga yang hendak menyeberang jalan. Saat ini para pelaku pengeroyokan masih dalam pencarian polisi. Tak terima ditegur karena memanfaatkan fasilitas umum untuk berjualan, warga terlibat cekcok dengan seorang anggota DPRD Kota Batam. Bukan tangan pribadimu. Anggota DPRD Batam, Udin Sihaloho, adu mulut dengan pemilik kios di daerah Bengkong, Batam. Warga bahkan memaki anggota DPRD karena tidak terima ditegur. Situasi yang sempat memanas berhasil diredam oleh warga. Kedua pihak sempat saling lapor ke pihak berwajib, namun akhirnya menempuh jalan damai. Permasalahan terjadi saat anggota DPRD Batam menegur pedagang yang memanfaatkan fasilitas umum untuk berjualan. Apalagi menurut anggota DPRD Batam, lokasi warung kerap dijadikan sebagai tempat minum minuman keras. Atas kejadian ini, Udin Sihaloho melakukan klarifikasi dan berharap fasilitas dilakukan perawatan. Intinya sekali lagi saya mau sampaikan, fasilitas taman yang dibangun ya, yang sudah ada itu perlu dirawat, perlu perawatan, kebersihan, keindahan, dan kenyamanan warga yang ada di lingkungan kami. Tapi kalau digunakan untuk tempat minum, tidur, mabuk-mabukan di situ, atau maksiat yang lain, terus terang, biarlah saya tetap akan menghadapinya. Apapun resikonya, saya akan hadapi, ya.
Karena banyak yang harus dijaga seperti saya katakan tadi, mungkin orang yang kena pengaruh minuman itu ya bisa saja buat onar atau ganggu bini orang, ganggu anak orang. Nah, hal-hal yang kayak gitu saya enggak. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Tak sengaja tinggalkan kunci mobil, seorang anak balita terjebak dan terkunci di dalam mobil yang terparkir di Cakung, Jakarta Timur. Beginilah proses evakuasi anak balita yang terjebak di dalam mobil ketika orang tua anak tersebut tak sengaja meninggalkan kunci di dalam mobil saat mengurus berkas di kantor kelurahan. Proses evakuasi balita terjebak di dalam mobil ini dilakukan dengan membongkar pintu depan mobil. Beruntung mobil tersebut parkir tak jauh dari kantor pemadam kebakaran dan petugas berhasil membuka pintu mobil dalam kurun waktu 10 menit. Saudara, polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan pemilik depot air minum isi ulang di Kota Semarang, Jawa Tengah. Mengaku sakit hati, tersangka sampai hati mencor bosnya sendiri. Tersangka mengaku kerap cekcok dengan korban saat bekerja di depot air isi ulang milik korban. Pelaku mengatakan sering dipukuli jika ada kesalahan dan kesalahpahaman saat menjadi karyawan korban. Karena dendam, tersangka menghabisi korban Kamis malam saat korban tertidur lelap. Pelaku kemudian menimbun korban dengan semen dalam keadaan termutilasi. Saat melarikan diri Sabtu malam, tersangka membawa kabur uang korban sebesar 7 juta rupiah. Dari hasil keterangan yang disampaikan oleh Hussein, motif atau alasan yang bersangkutan untuk melakukan ini didasari oleh rasa sakit hati dan dendam karena beberapa waktu belakangan sering mendapatkan tindakan kekerasan fisik dari korban. Peristiwa pembunuhan ini, saudara, menggegerkan publik usai warga menemukan sesosok jenazah di Jalan Mula Warman, Kota Semarang, Senin siang. Korban ditemukan tewas dalam keadaan termutilasi dan tercor di lorong sela-sela bangunan ruko air isi ulang. Korban diketahui bernama Irwan Hutagalung. Kematian korban terkuak saat warga mencium bau tidak sedap dari sekitar ruko. Saudara, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri menangkap 2 orang tersangka kasus perdagangan manusia di Myanmar. Kedua tersangka, Anita dan Andri, ditangkap di sebuah apartemen di wilayah Bekasi pada Selasa malam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara dan memeriksa ke-20 WNI yang menjadi korban perdagangan manusia. Polisi masih mengembangkan penyidikan dengan memeriksa 2 apartemen yang dijadikan lokasi penampungan WNI dan perusahaan yang diduga terlibat pengiriman WNI ke Myanmar. Selain kedua tersangka yang sudah ditangkap, tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain. Setelah dilaksanakan penyidikan, kemudian kita bisa menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara Anita dan Saudara Andri. Kedua tersangka sudah berhasil kita amankan dan saat ini sedang proses pengembangan. Kemungkinan ada tersangka lain gitu dari pengembangan ini? Kita lihat nanti hasil pengembangan karena kita juga melihat apakah nanti kita ada perusahaan yang turut memberangkatkan atau lain sebagainya. Dan nanti kita lihat setelah selesai pemeriksaan 2 orang tersangka ini. Saudara, mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara divonis 17 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Putusan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 20 tahun penjara. Hal yang meringankan Dodi dalam vonisnya karena kooperatif dan menyesali perbuatannya. Dodi juga dianggap tidak ikut menikmati hasil dari penjualan narkoba. Sementara hal yang memberatkan karena Dodi dinilai telah bertentangan dengan tugas penegak hukum yang seharusnya memberantas narkoba. Merasa dikorbankan dalam perkara yang menjeratnya, Dodi berencana mengajukan banding.
Saudara, hubungan Presiden Jokowi dengan Partai Nasdem menjadi sorotan. Bila dulu kedua pihak ini sangat mesra, kini pasca Nasdem membentuk koalisi perubahan dan mencapreskan Anies Baswedan, hubungan keduanya menjadi dingin. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsfood. Enak. Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya, Avian Brands. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. Roma Kelapa, 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approved. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wingsfood. Fresh and Natural Special Edition with BD21. Wanginya beda, bikin kamu lebih fresh. Wow, nempel terus wanginya. I love it. Ini Special Edition. Yuk beli sekarang. Fresh and Natural Special Edition with BD21. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Gigi kita perfect bersihnya karena pakai Ciptaden Perfect Care. Baru dengan 88 lubang bulu sikat dan double filamen, bersihkan permukaan dan sela-sela gigi. Gigi bersih lebih cepat. Ciptaden Perfect Care. Gigi perfect bersihnya. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. RT, nama saya udah terdaftar belum sebagai pemilih? Cek dulu, dicek dptonline.kpu.go.id. Caranya, masukin NIK kamu. Kalau belum terdaftar, datang ke panitia penyelenggara pemilu, baik di tingkat kelurahan PPS, kecamatan, PPK, maupun kabupaten atau kota. Bawa KTP dan KK. Buat WNI di luar negeri yang datanya belum terdaftar, lapor ke panitia pemilihan luar negeri PPLN setempat. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto.
Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wings Food. Enak. Dulu mesra, sekarang agak renggang. Dulu dekat bagai kakak adik, sekarang seperti orang asing. Beginilah kira-kira hubungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo. Sekarang, keduanya tak lagi akrab. Saling lempar pujian yang dulu sering mereka lontarkan kepada satu sama lain tak lagi terdengar. Pasca Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Nasdem sudah lama mendukung Joko Widodo, bahkan sejak tahun 2014, saudara. Saat itu, Nasdem bersama PD Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, menyokong Jokowi untuk sukses menjadi presiden. Dukungan Nasdem berlanjut di periode kedua pemerintahan. Surya Paloh tegaskan, Nasdem tetap berada di barisan partai pendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatan 2024, setelah partainya menggagas koalisi perubahan untuk persatuan dan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Sikap Nasdem ini pun dipertanyakan, mau berdiri konsisten sebagai koalisi atau berubah haluan jadi oposisi pemerintah? Karena sampai saat ini, dengan bergabungnya Nasdem dalam koalisi perubahan, Nasdem tampaknya memainkan peran politik dua kaki. Jarak antara pemerintah dan Nasdem semakin terlihat saat 2 Mei lalu, saudara. Presiden Joko Widodo ini hanya mengundang 6 ketum parpol ke Istana Merdeka. Surya Paloh tampaknya patah hati, ia merasa ditinggalkan dan menilai presiden tidak lagi menganggap partainya bagian dari koalisi. Jokowi pun tak menampik bahwa dirinya memang tidak mengundang ketua Nasdem Surya Paloh ke istana. Alasannya, Nasdem sudah punya koalisi sendiri. Tidak ada partai. Ya memang tidak diundang. Kenapa Pak alasannya Pak? Kalau sudah mendukung partai capres lain Pak? Ini Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa? Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Nah, ada pembahasan. Jadi wajar-wajar dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong, ya kan? Saya berbicara berkaitan dengan pelayanan publik juga bisa dong. Objektivitas kita ya pastilah, kita menganggap masih sebagai koalisi pemerintahan. Ya. Tapi kalau presidennya menyatakan dia sudah punya koalisi sendiri, itu barangkali bisa dimaknai dengan maksud yang positif aja. Bagaimana kita berpikir positif dengan statement itu? Mungkin aja barangkali Presiden Jokowi tidak membicarakannya, bahwasanya dia mengharapkan kita untuk menjalankan peran ke-PR-an pemerintah yang ada di koalisi di luar pemerintahan. Itu kalau positive thinking. Kalau negative thinking kita berpikir ya ini kenapa ya ini orang ini sebagai presiden berpikirnya kok tidak dalam satu pemikiran yang menjaga keutuhan koalisi pemerintahan itu sendiri. Ini persepsi dan pandangan, pemahaman yang barangkali belum menyatu. Nasdem menganggap apa masalahnya dengan pencalonan seseorang warga negara Indonesia yang seutuhnya mempunyai hak politik untuk dicalonkan dan mencalonkan dirinya untuk dicalonkan. Apa yang salah? Ya, meski Surya Paloh selalu mengatakan partainya adalah bagian dari pemerintahan sampai 2024 nanti. Namun, Baca Pres Anies Baswedan justru mengkritik sejumlah program pemerintah yang tengah dijalankan.
Anies juga tampaknya menyindir sikap dari Presiden Jokowi. Saat pidato di Stadion Tenis Indoor Senayan, saudara, Anies minta negara netral dalam kontestasi pemilu 2024 mendatang. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Atas kritik yang dilontarkan oleh Anies terhadap pemerintahan Jokowi, Nasdem pasang badan. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi menyebut, kritikan yang disampaikan Anies Baswedan meski diusung oleh partai yang berkoalisi dengan pemerintah adalah hal yang wajar. Tahankan, kita lanjutkan, tapi sekaligus bersamaan dengan itu kita akan melakukan perubahan-perubahan. Dan konsep ini konsep yang sangat moderat. Sehingga ketika calon presiden kita di satu sisi mengkritisi, tapi di sisi lain juga memuji. Ini adalah satu langkah yang objektif, yang ilmiah, yang sesuai dengan teori, ya, bukan revolusi, karena mekanisme perubahan kepemimpinannya kan lewat demokrasi. Langkah Nasdem membentuk koalisi perubahan dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres disebut-sebut mengancam 3 menteri Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju. Menteri dari Nasdem yang duduk di Kabinet Jokowi yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya diperkirakan akan kena reshuffle kabinet. Pengamat menilai Nasdem harus menentukan sikap yang jelas saat ada 3 orang dari Partai Nasdem yang berada di jajaran kabinet. Kalau tidak, Partai Surya Paloh itu jelas berdiri 2 kaki dan menimbulkan dilema politik. Partai Nasdem sedang berada di dalam pemerintahan. Di titik ini yang mulai muncul. Kenapa? Karena Nasdem adalah partai perutama yang mendukung Anies Baswedan, sementara Anies akan mengusung hingga menjelang pemilu adalah isu-isu yang bukan mendukung pemerintahan, tapi mengkritik pemerintahan. Karena itu saya kira inilah komplikasi akan muncul dan harus dicari titik tengahnya, solusi agar tidak menimbulkan dilema politik ini. Kegelisahan Nasdem akan langkah Jokowi yang mengumpulkan sejumlah pimpinan parpol tanpa melibatkan Nasdem ternyata juga diamini oleh Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Menurut JK, Presiden seharusnya tidak terlalu melibatkan diri dalam perpolitikan jelang akhir jabatan. JK bahkan mencontohkan kala Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden. Untuk membicarakan, karena di istana ya, membicarakan tentang urusan pembangunan apa tuh wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saya, mestinya Nasdem diundang kan. Tapi berarti ada pembicaraan politik. Menurut saya Presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Meski demikian, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menganggap JK dinilai tidak pas untuk memberikan pernyataan tersebut karena rekam jejak politiknya. Ketika yang menyampaikan itu Pak JK jadi kurang kredibel. Karena Pak JK itu 2017 juga kampanye habis-habisan buat Mas Anies. Kalau misalnya yang menyampaikan itu Budiono atau Tri Sutresno, itu baru punya kredibilitas. Karena 2 mantan wapres ini tidak punya kepentingan politik apapun. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 6 ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta beberapa waktu lalu menjadi sorotan. Pertemuan yang dinilai sebagai langkah intervensi terhadap dukungan calon presiden dan wakil presiden. Banyak pihak menilai, terutama para oposisi, Presiden terlalu cawe-cawe urusan pilpres. Tentang ini, Jokowi membela diri. Ia membantah dirinya ikut cawe-cawe di Pilpres 2024 dan membantah ikut campur soal pilpres.
penolakan ketua parpol di istana Pak, karena Apanya? itu dianggap cawe-cawe gitu Pak. Cawe-cawe. Gimana Pak? Bisa dicontoh, Pak? Bukan cawe-cawe. Oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Sementara itu di tengah hiruk-pikuk koalisi antar parpol yang terus bergerak dinamis, elektabilitas bakal calon presiden pun juga terus bergerak, saudara. Saiful Mujani Research and Consulting merilis hasil survei terbaru elektabilitas calon presiden pada Pilpres 2024. Berdasarkan survei dengan sampel 925 responden pada periode 2 hingga 5 Mei 2023. Jika pemilihan presiden pada 2-5 Mei 2023 dan hanya ada 3 nama yang bersaing, Prabowo Subianto mendapat dukungan 34,5% dari pemilih kritis, seimbang dengan Ganjar 33,3%. Sementara Anies di urutan ketiga dengan dukungan 21,7%. Sementara 10,5% pemilih kritis belum tahu calon yang mau dipilih. Saudara, beda pandangan dan kepentingan bisa membuat teman jadi rival. Kalau dulu Surya Paloh dan Jokowi saling mendukung dan lempar pujian, kini hubungan mesra itu merenggang. Namanya juga politik, tak ada teman abadi, yang ada hanya kepentingan sejati. Saudara, usai jeda kerap cekcok suami tega bunuh istri, pelaku bahkan berbohong dan mengatakan sang istri meninggal akibat tersendak bakso. Selengkapnya, berita utama segera kembali. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara. Dua manusia silver dan badut jalanan melakukan pengeroyokan terhadap seorang pengendara motor di Jember, Jawa Timur. Dalam video yang viral di media sosial terlihat sejumlah warga berusaha melerai dan menghentikan aksi pengeroyokan yang dilakukan manusia silver dan badut jalanan. Namun hal itu tak digubris. Atas aksi ini polisi menangkap 2 pelaku serta korban. Dari hasil pemeriksaan, pengeroyokan dipicu karena manusia silver menyenggol spion, pengendara sepeda motor, dan terjadi aksi adu mulut yang diakhiri pengeroyokan. Namun kasus ini berakhir dengan damai. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen.
Saudara, kerap terlibat cekcok, seorang suami di Bekasi, Jawa Barat tega membunuh sang istri. Sebelumnya pelaku mengaku kepada polisi, korban meninggal akibat tersedak bakso. Keluarga Novi Amaratus Saleha tak percaya. Nyawa Novi melayang akibat dibunuh suaminya sendiri, Rizky Dwi Saputra. Jenazah Novi yang awalnya berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, langsung dibawa ke rumah orang tua Novi di Karawang. Mirisnya, sang suami sempat mengaku istrinya meninggal dunia lantaran tersedak bakso. Pihak keluarga Novi yang curiga dengan kondisi jenazah dipenuhi luka, lalu melapor ke polisi. Usai divisum diketahui bahwa korban tewas akibat dicekik. Itu si suaminya itu ngambil bantal, dihidungin, ditutup hidungnya sampai mati. Dibekap? Iya, dibekap. Habis dibekap, habis mati, langsung dimasukin bakso ke mulutnya, jadi bilangnya keselak bakso. Pengakuan bohong suami korban pun jadi catatan polisi. Rizky langsung ditangkap untuk diperiksa. Ia pun mengakui sudah menghabisi nyawa sang istri lantaran emosi kerap terlibat cekcok. Pelaku melakukan ini karena ada percekcokan, ada emosi yang sudah tertumpuk. Kemudian pada saat kejadian sudah tidak tahan, akhirnya melakukan kekerasan dan atau pembunuhan ini. Rekayasa cerita yang dilakukan Rizky tentu tak bisa membodohi pihak kepolisian. Ia pun kini mendekam di penjara dan terancam hukuman maksimal selama 20 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Kita lihat berikutnya, saudara, tukang sampah dihukum. 2 remaja yang bekerja sebagai tukang sampah keliling di wilayah Kecamatan Koja, Jakarta Utara dihukum oleh pengurus RT lantaran membuang sampah secara sembarangan. Aksi mereka terekam CCTV dan diancam akan dilaporkan ke polisi jika mengulangi perbuatannya. Inilah aksi tak terpuji 2 remaja yang bekerja sebagai tukang sampah keliling di Koja, Jakarta Utara. Mereka tampak membuang sampah yang diangkut ke halaman rumah warga yang berada di kawasan Rawabadak Utara. Akibat perbuatannya, kedua remaja ini pun dihukum pengurus RT. Mereka bahkan diancam akan dilaporkan ke polisi jika mengulangi perbuatannya. Kedua pelaku pun meminta maaf. Akui ya, saya mau hukum nih, mau ke Polsek atau ke Pos RW atau saya hukum di sini. Pak, jangan Pak, tidak sekarang gini aja, hukum aja. Kamu jalan jongkok 2 kali balik. Tapi kan namanya saya sebagai warga ya kan, misalnya dia kan nggak melakukan apa-apa, sebenarnya buat efek jerah aja untuk yang lainnya, untuk sampah-sampah lain. Karena hukuman berjalan jongkok serta ancaman akan dipolisikan diharapkan akan membuat jera para oknum tukang sampah yang kerap melakukan perbuatan tak bertanggung jawab. Neza Ramadika, Kompas TV. Sini ya Bang ya. Selanjutnya, saudara, lapor pungli, guru diintimidasi. Seorang guru ASN di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat melaporkan adanya dugaan pungutan liar saat mengikuti pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil pada Oktober 2021 lalu. Kasus ini pun sempat ia unggah ke media sosial. 2020, setelah kita menerima surat tugas dengan detail anggaran yang sudah dibiayakan oleh negara, tiba-tiba hamin seminggu kita disuruh bayar uang transport. Hussein mencurahkan isi hatinya melalui media sosial. Ia menceritakan pengalaman tak menyenangkan yang ia rasakan selama bekerja sebagai guru ASN di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Pada Oktober 2021 lalu, ia yang lolos seleksi CPNS harus mengikuti latihan dasar di instansinya selama 2 minggu. Namun ia diduga dimintai uang yang dinilai memberatkan. Pasalnya, Hussein saat itu belum mendapatkan gaji selama 3 bulan. Kasus ini pun ia laporkan ke website pemerintah yang khusus mengadukan berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat. Saya juga sempat nanya, ada bayar nggak, ada bayar-bayar nggak, jadi kan ada persiapan gitu ya. Ada bayar-bayar nggak waktu latsar di teman saya yang di Karawang, ada yang di mana, nggak ada Sen, katanya gratis bawa badan aja, oh ya udah gitu. Tiba-tiba hamin seminggu, ada chat untuk diharuskan bayar transport sebesar 270.000. Itu dari panitia atau dari panitia. Usai melapor, Hussein kerap mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari sejumlah pihak. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Ia berharap pengalamannya bisa menjadi pelajaran dan tak terulang kembali. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Informasi pilihan berikutnya, saudara, bocah hanyut ditemukan. Sempat menghilang selama 17 jam usai terseret arus sungai, seorang bocah berusia 7 tahun akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pihak keluarga tak kuasa menahan kesedihan saat jenazah korban tiba di rumah duka. Tenang, ibunya tenang dulu, ibunya tenangin dulu. Tangis keluarga pecah saat jenazah Rizky Andi sampai di rumah duka di Tangerang Selatan, Banten hari ini. Bahkan sang ibu sempat pingsan lantaran tak kuasa menerima kenyataan. Ya, sebelumnya Rizky dilaporkan menghilang selama 17 jam sejak Selasa sore. Peristiwa ini bermula saat Rizky yang tengah bermain di pinggir kali Taman Mangu, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, tiba-tiba menceburkan diri usai melihat temannya terjun ke sungai. Namun korban yang tak bisa berenang justru terseret arus deras sungai hingga menghilang. Tim SAR gabungan sempat melakukan pencarian hingga malam hari. Namun proses terpaksa dihentikan hingga Rabu pagi. Dan inilah detik-detik proses evakuasi bocah berusia 7 tahun itu. Korban ditemukan 1 km dari lokasi awal. Rizky tersangkut di batang bambu, namun tak ditemukan adanya luka di tubuh korban. Posisi saat ditemukan korban tersangkut oleh bambu, pohon-pohonan yang berada di pesisir sungai tersebut. Rencananya jenazah Rizky akan dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Kita lihat yang terakhir, saudara, ada siswa ujian di tenda darurat. Hujan deras yang melanda 3 desa di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengakibatkan warga panik akibat permukiman diterjang banjir. Bahkan para siswa SD di Kecamatan Matakali terpaksa melaksanakan ujian sekolah di tenda darurat. Inilah rekaman amatir saat luapan Sungai Matanga meluap ke permukiman warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Hujan deras yang terjadi memicu banjir yang menerjang 3 desa. Akibatnya warga di Kecamatan Matanga ini pun panik dan berlarian menyelamatkan diri. Selain rusak rumah dan jembatan, area persawahan juga turut terdampak. Warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat yang lebih aman. Rendahnya kebesaran. Banjir juga melanda Kecamatan Matakali, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Hal ini berdampak pada pelaksanaan ujian sekolah dasar yang harus dilakukan di tenda darurat. Para siswa terpaksa mengerjakan ujian di tengah cuaca yang tak menentu serta bisingnya suara kendaraan. Belum bisa, Pak. Sebenarnya sudah ada 3 ruangan yang sudah dibersihkan, hanya akses menuju ke ruang kelas itu, Pak, masih tergenang. Halaman sekolah masih tergenang gitu. Total ada 3 sekolah dasar negeri yang menggelar ujian nasional di tenda darurat. Pihak sekolah berharap proses pembersihan lumpur bisa segera diselesaikan agar proses belajar mengajar bisa dilaksanakan dengan nyaman. Edwin Arwan Pintu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Saudara, malam ini para delegasi KTT ASEAN di Labuan Bajo dijamu dengan berbagai pertunjukan kesenian dan jamuan aneka hidangan laut. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan, bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut, wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Buat gue cuma ada satu kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebers di mulut.
lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approve, kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Saat Stimuno dibuat oleh produsen yang menjamin seluruh proses produksinya, itulah kenyamananku menggunakan produk yang bermutu dan halal. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Rumah beres, kerjaan beres. Liminho, Roma kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. Roma kelapa, 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approve, kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Pegel, pusing sakit kepala. Baru, Plosa Panasin. Oles, pijit, panasnya mendalam dan tahan lama. Hirup, panasin, paling panas dari Plosa. Capek kurang ion, stop. Tarik nafas, minum Isoplas Koko. Baru, seenak kelapa Thailand, plus 7 ion, menghidrasi sempurna. Bikin badan fit kembali excellent. Isoplas Koko, baru, excellent hydration. Dari Wings Food. Saudara Presiden Joko Widodo resmi membuka konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Bertempat di Meuraro Hotel, pembukaan KTT ke-42 ASEAN dihiasi keindahan pantai Labuan Bajo. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyerukan persatuan ASEAN harus terus diperkuat untuk dapat mengambil peran dalam perdamaian serta pertumbuhan ekonomi. Indonesia menjadikan KTT ASEAN kali ini sebagai ajang promosi pariwisata. Salah satunya mengenalkan Labuan Bajo pada dunia. Yang mulia para pemimpin ASEAN, selamat datang di KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Indonesia.
Ya, Presiden Joko Widodo memimpin 4 pertemuan pimpinan negara dengan delegasi ASEAN dan kita kini bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Alfania Rizky di Arena Media Center KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Alfa, apa hasil dari rangkaian pertemuan dalam KTT hari ini? Mas Sister dan juga saudara, untuk hasil pertemuan dari 4 pertemuan pimpinan negara ASEAN dengan beberapa representatif ASEAN di berbagai bidang, baik itu bidang ekonomi, kepemudaan, politik, dan juga high level task force, ini akan disampaikan esok pada pertemuan tingkat tinggi pimpinan negara ASEAN yang menjadi acara puncak pada 11 Mei 2023 mendatang. Tetapi yang kemudian menjadi penekanan dari Presiden Joko Widodo dalam keketuaannya di ASEAN kali ini, di masing-masing bidang ini memang ditekankan untuk terus menjaga kerjasama, baik itu di bidang kepemudaan. Presiden meminta agar pemuda ini turut serta dalam menjaga keamanan kawasan dan juga memprioritaskan pembangunan ekonomi di kawasan ASEAN. Begitu pula dengan high level task force dan juga pertemuan dengan Business Advisory Council yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi pasca pandemi ini harus dikerjakan bersama-sama dalam menghadapi tantangan global yang tidak akan mudah ke depannya. Tentu saja ini 4 poin utama yang kemudian akan dibawa lagi esok pada pertemuan tingkat tinggi pimpinan negara ASEAN. 8 pimpinan negara ASEAN dikonfirmasi hadir, termasuk Perdana Menteri Timor Leste yang juga baru menjadi anggota ASEAN. Selain itu, yang juga menjadi penekanan oleh Presiden Joko Widodo adalah penyelesaian konflik di Myanmar. Walaupun Myanmar juga tidak hadir dalam KTT ASEAN ke-42 ini, tetapi ini akan menjadi concern dari keanggotaan ASEAN untuk kemudian bisa menyelesaikan konflik di sana melalui 5 konsensus yang sudah disepakati, dan juga tentu saja menghapuskan tindak pidana perdagangan orang yang ini juga menjadi penekanan dan juga menjadi perhatian publik sejak beberapa waktu terakhir. Setidaknya itu menjadi isu utama yang akan dibahas esok hari oleh Presiden Joko Widodo dalam keketuaannya di ASEAN pada tahun 2023 ini. My sister. Ya, semoga hasil pembahasannya menemukan hasil yang sesuai dengan ekspektasi, begitu ya, Alfa. Tapi ini ada yang menarik, Alfa, bahwa Presiden pada malam ini menjamu makan malam para pimpinan negara sembari menikmati keindahan Labuan Bajo. Nah, ini gimana suasana di sana? Apakah para tamu terlihat bahagia, senang, atau mungkin takjub dengan keindahan Labuan Bajo? Itu dia, my sister dan juga saudara, tadi memang sempat tertunda selama 1 jam karena cuaca hujan di Labuan Bajo, tetapi hal itu tidak menyurutkan keseruan dari jamuan makan malam atau welcoming dinner yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, tepatnya di Hotel Ayana Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Keseruan menyeliputi pertemuan makan malam yang dilakukan di Hotel Ayana, dan kami melihat pimpinan negara ASEAN ini turut menyanyikan atau turut menari dalam lagu khas dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya lagu dari Maumere, yaitu Gemu Famire, di mana ketika lirik lagu putar ke kiri, Presiden Joko Widodo dan juga pimpinan negara ASEAN lain turut bernari dan juga menikmati indahnya Labuan Bajo pada malam hari. Tadi jamuan makan malam ini ditutup dengan pertunjukan kembang api yang juga terlihat dari media center, dan ini terlihat bagaimana pimpinan negara ASEAN ini menikmati indahnya malam di Labuan Bajo sampai esok hari harus kembali kepada pertemuan yang dengan bahasan yang cukup serius, dengan harapan akan melahirkan deklarasi-deklarasi yang akan menjaga keamanan dan politik di kawasan ASEAN tentu saja, dan juga melahirkan kerjasama ekonomi, politik, dan keamanan yang juga menguntungkan negara-negara kawasan ASEAN. My sister. Ya, selain ingin mendapatkan deklarasi dan juga KTT ini dapat memenuhi kepentingan semua negara di kawasan ASEAN, tetapi juga dengan adanya jamuan malam hari ini kita harapkan sesuai dengan target pemerintah, pariwisata Labuan Bajo bisa berkembang, begitu ya, Alfa. Terima kasih laporan Anda, selamat kembali bertugas dan bersenang-senang tentu saja. Betul sekali. Saudara, dipastikan akan... Saudara, dipastikan akan konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 15 November 2023. Demam konser band Coldplay mulai ramai jadi perbincangan. Selengkapnya, berita utama segera kembali.